Bab 607, Yu Hao tiba. Skydream Ichewom sangat senang ketika dia berkata, saya tidak bisa bertarung. Tapi saya sangat pandai mengandung energi. Jangan lupa bahwa saya adalah 1.000.000 tahun jiwa. Perlahan-lahan saya mentransfer kekuatan spiritual saya kepada Anda, tetapi saya masih memiliki kekuatan saya sendiri. Saya telah berkultivasi selama 1.000.000 tahun, dan kekuatan spiritual adalah spesialisasi saya. Jangan khawatir dan serap saja cincin jiwa ini. Saya akan membantu Anda menyimpan kekuatan spiritual apapun yang tersisa. Ketika Anda bisa menyerapnya, saya akan menggabungkan kekuatan yang baru ditemukan ini ke tubuh Anda. Tidakkah itu akan berhasil? Saya masih bisa menjadi wadah. Petik 2. Mata Huo Yu Hao cerah. Tang Wutong juga senang. Iya, Skydream Ichewom adalah binatang berjiwa spiritual berjuta-juta tahun. Mengabaikan kemampuannya untuk bertarung, dia sebenarnya sangat pandai menyimpan energi. Dia telah mentransfer asal spiritualnya ke Huo Yu Hao. Mengingat jumlah energi yang telah dilepaskannya, seharusnya tidak apa-apa baginya untuk menyimpan penanaman Affiliate Tyrant King selama 700.000 tahun. Apalagi itu hanya cincin jiwanya. Itu bukan kekuatan spiritual yang sangat besar yang dimiliki Affiliate Tyrant King. Permaisuri Salju mengerutkan alisnya dan bertanya, Skydream, apakah Anda benar-benar percaya diri? Kekuatan spiritual Affiliate Tyrant King berbeda dari milikmu. Nya jauh lebih dominan. Anda harus berhati-hati. Kalau tidak, jika ada yang salah. Skydream Ichewom memutar matanya dan berkata, apakah kamu tidak percaya diri itu? Itu hanya cincin jiwa. Jangan khawatir. Aku memahaminya. Ayolah, apa yang ragu? Yu Hao, cepat gabungkan dengan cincin jiwa ini. Jika Anda bisa mendapatkan cahaya waktu, Anda akan mendapatkan emas. Pemahaman Anda tentang kekuatan spasial akan naik ke tingkat lain. Anda bahkan mungkin memahami kedalaman domain waktu. Petik 2. Huo Yu Hao sepenuhnya mempercayai Skydream Ichewom. Tanpa fusi itu, dia tidak akan sampai di tempat dia hari ini. Dia duduk tanpa ragu-ragu. Menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai panduan, ia mulai bergabung dengan cincin jiwa Affiliate Tyrant King. Adapun tulang mata, Tang Wutong menyimpannya. Itu bukan waktu yang tepat untuk menyatu dengannya sekarang. Dia seharusnya hanya mempertimbangkannya ketika dia bersiap untuk membentuk inti jiwa ketiganya. Seluruh tubuh Huo Yu Hao bergetar hebat ketika cincin jiwa merah gelap diserap ke dalam tubuhnya. Dia hanya merasakan niat spiritual yang mengerikan yang kuat, dominan dan dipenuhi dengan kemarahan dan niat destruktif yang membanjiri laut spiritualnya. Itu melonjak, dan akan menghancurkan laut rohaninya. Tapi Huo Yu Hao tidak mudah diintimidasi. Inti jiwa rohaninya mulai beredar dengan cepat. Kekuatan spiritualnya, yang membawa beberapa karakteristik Ultimate Ice, perlahan-lahan membekukan niat spiritual ini sebelum perlahan-lahan menghancurkannya. Itu memurnikan kekuatan spiritual baru sehingga bisa menyatu dengan tubuh Huo Yu Hao. Kekuatan Skydream Ichewom ditunjukkan berikutnya. Seperti yang telah dia sebutkan sebelumnya, dia melahap semua kekuatan spiritual yang dimurnikan ke dalam tubuhnya sebelum menyegelnya. Dengan bantuannya, penyerapan Huo Yu Hao berjalan lancar. Harus dikatakan bahwa kekuatan spiritual Affiliate Tyrant King sangat besar dan dominan. Dia memang binatang jiwa 700.000 tahun. Hanya esensi yang terkandung dalam cincin jiwanya sudah cukup untuk sepenuhnya mengisi lautan spiritual Huo Yu Hao. Pada awalnya, dia masih bisa menyaring kekuatan spiritual, tetapi setelah tahap tertentu, dia tidak bisa lagi melakukannya. Ini karena dia tidak lagi punya waktu. Ketika setiap detik berlalu, sejumlah besar energi spiritual akan dilepaskan dari cincin jiwa, dan menyatu dengan laut spiritualnya. Skydream Ichewom juga kuat. Pada saat seperti itu, dia menyerap semua kekuatan spiritual itu tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak melepaskan kekuatan spiritual yang melawannya. Dia mengungkapkan bentuk aslinya di laut spiritual Huo Yu Hao. Pola cahaya keemasan yang sudah menghilang dari tubuhnya perlahan dipulihkan. Hanya saja ada beberapa pola merah darah bersama dengan pola cahaya keemasan. Itu adalah manifestasi dari kekuatan spiritual yang tidak murni. Meski begitu, dia masih melakukan bantuan besar bagi Huo Yu Hao. Lia juga muncul di atas laut spiritual Huo Yu Hao. Meskipun dia tidak bisa melahap kekuatan spiritual seperti Skydream Ichewom, dia masih melakukan yang terbaik untuk menyaring beberapa kekuatan spiritual untuknya. Dia mengusir beberapa aura brutal dan keras. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi Huo Yu Hao untuk memadukannya ke dalam tubuhnya. Di benua ini,
hanya dia yang cukup berani untuk bergabung dengan 6 roh. Selain itu, setiap dari mereka sangat loyal kepadanya. Saat ini, tidak ada lagi konflik antara dia dan rohnya. Mereka juga tidak akan mengganggunya. Terlepas dari kepercayaan mereka kepadanya, mereka juga melihat harapan pada dirinya. Pertemuan Huo Yuhao dengan Dewa Emosi dan pengakuan selanjutnya terlalu berlebihan bagi ke-6 roh ini. Meskipun mereka semua berbagi tujuan yang sama, mereka tidak terlalu berharap banyak ketika datang untuk naik ke alam ilahi yang halus. Mereka hanya merasa beruntung bahwa mereka membuat pilihan mereka saat ini setelah benar-benar merasakan aura yang saleh, dan setelah menyadari bagaimana alam yang saleh memperlakukan makhluk jiwa. Dengan mengikuti Huo Yuhao, mereka bisa meninggalkan dunia ini dan memasuki dunia itu, memperoleh kehidupan baru. Apa yang ada di sana untuk mengeluh? Mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu Huo Yuhao, dengan harapan bahwa mereka dapat memperoleh kehidupan baru di dunia itu. Butuh 3 hari 3 malam sebelum Huo Yuhao menyatukan cincin jiwa Affiliate Tyrant King ke dalam tubuhnya. Itu tidak sepenuhnya lengkap. Ini karena pola cahaya emas Skydream Ichewon telah sepenuhnya mengisi tubuhnya. Inilah sebabnya mengapa Huo Yuhao masih harus menderita dari beberapa kekuatan spiritual brutal. Ini membuat laut spiritualnya sangat tidak tenang. Seolah-olah badai bisa pecah kapan saja. Saat ini, kultivasi Huo Yuhao harus menjadi Douluo utama. Dia bahkan seorang jiwa bela diri kembar ultimate Douluo. Dia juga seperti bola karet sekarang. Dia dipenuhi udara, dan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menjaga dirinya agar tidak meledak. Jika ada yang salah, kemungkinan dia akan menghadapi masalah. Yuhao, solusi terbaik sekarang adalah menemukan tempat untukmu dan Wutong berkultivasi dengan tenang. Mungkin Anda akan membutuhkan waktu lebih lama bagi tubuh Anda untuk menyerap begitu banyak energi jika Anda melakukannya. Namun, itu pilihan paling aman. Selain itu, kalian berdua memiliki potensi untuk menjadi ultimate Douluo. The Snow Empress mengusulkan, sementara Huo Yuhao sangat kuat sekarang, itu juga sangat berbahaya baginya. Jika dia menghadapi musuh yang kuat dan menggunakan kekuatannya secara berlebihan, dia mungkin kehilangan kendali atas energi yang belum dia asimilasi. Dia akan menghadapi bahaya kematian jika itu terjadi. Alasan mengapa dia tidak bisa menyerap semua energi itu adalah karena tubuhnya belum cukup beradaptasi untuk melakukannya. Jika dia ingin bisa mengatasinya, dia harus berkultivasi lebih banyak untuk membuat dirinya lebih kuat. Namun, bisakah Huo Yuhao benar-benar menemukan tempat untuk berkultivasi sekarang? Jawabannya adalah tidak. Masih banyak hal yang harus ditangani di Radiant City. Huo Yuhao membuat estimasi kasar. Jika dia ingin sepenuhnya menyerap energi di tubuhnya dan membuat terobosan sebagai Douluo utama bersama dengan Tang Wutong, dia akan membutuhkan setidaknya 3 tahun. Setelah mereka menjadi Douluo Transcendent, kemampuan mereka meningkat terlalu cepat. Ini membuat fondasi mereka sedikit goyah. Mengingat hal ini, mereka tidak mungkin membuat terobosan lain dalam jangka pendek. Mereka akan berisiko mengamuk. Namun, banyak hal bisa terjadi dalam 3 tahun. Setidaknya, mereka tidak bisa memasuki budidaya pintu tertutup sekarang. Pertama, mereka harus berurusan dengan masalah di Radiant City. Hanya dengan membunuh Su Tianran dan membuat Juzi memenuhi 10 tahun janjinya bahwa dia bisa memaksakan diri untuk berkultivasi dan membuat terobosan. Setelah mendengarkan pendapat Ratu Salju, Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum berkata pada Tang Wutong, "Ayo pergi. Mari kita kembali ke Radiant City." Petik 2. Dia secara telepati terhubung dengan Tang Wutong. Secara alami, dia mengerti kekhawatirannya. Dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Pada saat seperti itu, dia harus mendukung suaminya. Selanjutnya, segala sesuatu harus diselesaikan di Kekaisaran Sun Moon. Tanpa Gereja Roh Kudus, Kekaisaran Bulan Matahari akan dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menyerang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kali ini, mereka pasti akan bekerja untuk menyatukan seluruh benua. Di bawah keadaan seperti itu, apa yang paling bisa mereka lakukan adalah memenuhi janji mereka pada Juzi. Hanya dengan cara inilah kedua kerajaan akan mendapatkan ruang bernapas. Huo Yuhao tahu bahwa dia bisa menghentikan Kekaisaran Sun Moon dalam jangka pendek, tetapi dia tidak bisa menahan mereka selamanya. Lagi pula, dia harus menantang di Tian saat dia menjadi Douluo utama dan menerima kursi Dewa Emosi. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, dia tidak tahu. Masa depan tidak diketahui. Namun, situasi di benua itu sudah berubah.
Munculnya teknologi telah membawa seluruh benua di bawah kendali teknologi alat jiwa. Ini tidak dapat dipulihkan. Setelah kekaisaran jiwa surgawi diserang, ada banyak protes di awal. Namun, ketika teknologi alat jiwa perlahan merayap ke dalam kehidupan manusia, protes menjadi semakin kuat. Warga negara biasa memiliki tuntutan yang sangat sederhana. Selama mereka bisa hidup dengan damai, cukup makan, dan bisa tetap hangat, mereka puas. Selain itu, teknologi alat jiwa membawa mereka banyak kemudahan. Seiring waktu berlalu, mereka perlahan terbiasa. Mereka bahkan lupa apa yang terjadi sebelumnya. Sepertinya itu mungkin untuk membalikkan dominasi Sun Moon Empire dari benua. Namun, tidak peduli apa, Huo Yuhao harus mengubah waktu, karena dia berasal dari Kekaisaran Bintang Luo, dan dia harus melakukan ini untuk Akademi Shrek juga. Melihat dari jauh, Radiant City seperti binatang buas besar. Hanya istana kekaisaran yang tampaknya sedikit tidak harmonis. Beberapa hari telah berlalu, tetapi istana kekaisaran masih dijaga ketat. Rekonstruksi pasti akan segera dimulai. Diberi kekuatan kekaisaran bulan matahari, sebuah istana baru akan dibangun kembali dalam waktu kurang dari 2 tahun. Itu bahkan akan lebih megah dari sebelumnya, sementara itu pasti akan lebih sehat. Inilah kekuatan teknologi. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan teknologi. Ketika teknologi terus berkembang, semua jenis masalah berkembang di masyarakat. Ini juga menyebabkan perubahan situasi di benua itu. Huo Yuhao tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat ke arah Kekaisaran Sun Moon. Tang Wutong memegang tangannya. Apa yang salah? Kita harus dapat memengaruhi proses di seluruh benua mengingat kemampuan kita saat ini. Selama kamu cukup ganas, kita bisa membunuh Juzi setelah kita membunuh Su Tianran. Pasti akan ada kekacauan di Kekaisaran Sun Moon. Ketika itu terjadi, mereka akan melambat. Tidak peduli siapa yang naik tahta, kami akan membunuhnya, dan mengubah Sun Moon Empire menjadi berantakan total. Suatu hari, Star Luo dan Dowling Empires akan menyusul. Kita hanya perlu melindungi benua dan menghentikan Kekaisaran Sun Moon dari memerintah benua. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, jika semuanya sesederhana yang Anda pikirkan, itu akan bagus. Sangat disayangkan bahwa dunia tidak seperti ini. Itu tidak akan berubah sesuai dengan imajinasi kita. Jika kita membunuh Su Tianran, akan ada kekacauan internal di Kekaisaran Sun Moon. Namun, Juzi masih ada. Dengan kekuatan dan pengaruhnya di militer, dia akan dapat mengendalikan seluruh situasi. Setidaknya, itu tidak akan terlalu kacau di Sun Moon Empire. Namun, jika kita membunuhnya, seluruh Kekaisaran Sun Moon akan benar-benar turun ke dalam kekacauan. Kekaisaran Sun Moon terlalu kuat. Jika Anda membiarkan Legiun Insinyur Jiwa itu melawan Star Luo atau Dowling Empires, mereka akan hampir tak terkalahkan. Begitu mereka tidak ditahan lagi dan membuat kerusuhan, seluruh benua akan terpengaruh. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya akan hilang bagi para insinyur jiwa itu. Petik 2. Alasan mengapa aku mentolerir Juzi adalah karena dia tidak membunuh demi membunuh. Kecuali jika itu perang, dia selalu bisa menahan bawahannya. Setiap pertarungan diselesaikan sambil meminimalkan korban. Jika benua disatukan karena teknologi alat jiwa, Juzi sebenarnya adalah orang yang paling cocok untuk memerintah benua. Di dunia ini, apapun yang tinggal bersama terlalu lama akan terpisah, dan apapun yang terlalu lama terpisah akan bersatu. The Heavenly Dawn dan Star Luo Empires telah memerintah benua itu selama ribuan tahun, dan mereka telah berselisih selama ribuan tahun juga. Ketika mereka menghancurkan Martial Hall, banyak orang berpikir bahwa benua itu akan memasuki era perdamaian. Namun, berapa lama yang diperlukan untuk kerajaan Kekaisaran Surgawi untuk memecah menjadi jiwa surgawi dan kerajaan Dowling? Konflik tidak pernah berhenti. Inilah sebabnya mengapa ada begitu banyak kerajaan. Mungkin sebuah kekaisaran bersatu mungkin merupakan hal yang baik untuk masa depan benua Doluo. Setidaknya itu adalah hal yang baik dalam jangka pendek. Petik 2. Tang Wutong tercengang saat melihat Huo Yuhao. Dia bertanya, apakah Anda mendukung Kekaisaran Sun Moon memerintah seluruh benua? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Saya mengatakan semua ini karena saya tidak ingin melihat benua yang kacau. Kami sudah cukup kuat, tetapi kami tidak dapat mempengaruhi seluruh benua. Kita tidak bisa mengubah seluruh benua menjadi medan perang hanya karena apa yang ingin kita lihat. Selain itu, Anda telah melihat apa yang terjadi pada Yesis Hui dan Penatua Panjang.
Ultimate Douluo tidak lagi tak terkalahkan saat teknologi alat jiwa berkembang. Di masa depan, Kekaisaran Sun Moon mungkin benar-benar memiliki cara untuk berurusan dengan kita. Petik 2. Inilah sebabnya kita bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mempengaruhi benua. Namun, kita harus tahu batasan kita. Secara komparatif, Ultimate Douluo biasanya lebih signifikan dalam hal pendirian kuda. Petik 2. Ya, Tang Wutong menghela nafas dengan lembut. Faktanya, saat ini, aku hanya berharap kita bisa sejauh mungkin dari konflik itu. Kami telah melalui terlalu banyak selama beberapa tahun terakhir. Saya lelah. Setelah kami mengakhiri janji 10 tahun kami dengan Juzi, kami akan melanjutkan dengan budidaya tertutup kami. Kami tidak akan peduli tentang apapun, dan menjadi Ultimate Douluo pertama. Setelah 10 tahun berlalu, kami akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan memeluk pinggangnya yang kurus. Dia datang ke pelukannya. Beberapa hal tidak dapat dilawan, seperti kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan zaman. Siapa yang bisa mengatakan seperti apa benua itu di masa depan? 10.000 tahun yang lalu, siapa yang mengira para penguasa jiwa akan digantikan secara perlahan oleh para insinyur jiwa, ketika Martial Soul Hall menguasai benua? Apakah alat jiwa membuat tuan jiwa begitu tidak berguna? Legion Master Jiwa sebenarnya tidak berdaya melawan Legion Insinyur Jiwa. Ini luar biasa. Huo Yuhao masih sangat fokus menemukan Juzi saat mereka berbicara. Istana Kekaisaran Sun Moon sudah hancur. Namun, keluarga Kekaisaran Sun Moon Empire masih di Radiant City. Beberapa bangunan di dekat istana tersentak dan dijaga ketat oleh tentara. Huo Yuhao menemukan beberapa legiun insinyur jiwa menggunakan deteksi spiritualnya. Bahkan ada formasi jiwa yang lengkap. Alat pengintai jiwa bahkan lebih umum dari sebelumnya. Bahkan jika Su Tianran ingin mengunjungi kamar kecil, dia mungkin masih di bawah pengawasan alat jiwa ini. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari mereka, tidak peduli di gedung mana mereka berada. Bangunan-bangunan ini tidak terlalu tinggi atau besar. Bangunan di sekitar istana tidak boleh terlalu tinggi. Ini adalah persyaratan. Istana juga tidak dibangun sangat tinggi. Ini karena gedung-gedung tinggi mudah diserang oleh alat jiwa. Tentu saja, mengingat pertahanan di sekitar Radiant City, Istana Kekaisaran yang baru mungkin akan jauh lebih tinggi jika Huo Yuhao tidak berhasil memimpin 3 legiun insinyur jiwa dalam serangan yang berhasil. Juzi berada di salah satu kamar di lantai 3 sebuah gedung. Su Tianran tidak bersamanya, dia berada di gedung lain. Pertahanan di sana bahkan lebih ketat. Hanya dengan memindai sedikit, Huo Yuhao mengerti mengapa pertahanan begitu ketat di sana. Su Tianran jelas tidak yakin bahwa kedua Douluo tertinggi sudah mati. Inilah sebabnya mengapa situasi seperti ini muncul. Tidak heran dia begitu paranoid. Ultimate Douluo terlalu menakutkan. Tanpa berada di tingkat yang sama, mustahil bagi seseorang untuk mengukur seberapa kuat mereka. Jika seorang Ultimate Douluo ingin membalas dendam, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi siapapun. Su Tianran pasti hidup dalam ketakutan selama beberapa hari terakhir. Juzi masih yang paling cerdas. Huo Yuhao menghela nafas. Ketika dia merasakan perubahan di depannya, dia bahkan berhasil menebak apa yang dipikirkannya. Setelah mendengar kata-katanya, Tang Wutong juga sedikit tergerak. Dia bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa pertahanan ketat di sekitar sini juga taktik Juzi? Apa manfaat melakukan ini? Jika pertahanan mereka terlalu ketat, itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku tidak salah, Juzi harus memiliki rencana cadangan. Seharusnya ini bukan rencananya saja. Pikirkan tentang itu. Lagi pula, kita dan Kekaisaran Bulan Matahari berada dalam konflik. Kami juga tidak bisa dikendalikan oleh Juzi. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah dia? Jika itu aku tidak akan memenuhi janji kami. Namun, dia memiliki kebencian yang mendalam pada Su Tianran. Tidak mungkin baginya untuk tidak bergerak. Inilah sebabnya dia harus punya rencana lain. Rencana ini harus ditetaskan di dalam Kekaisaran Sun Moon. Saya khawatir dia sudah menyuap beberapa orang. Petik 2. Dia menciptakan suasana ini untuk menutupi semuanya. Setelah Su Tianran meninggal, dia bisa menanam kematiannya di 2 Ultimate Douluo. Tidak mungkin untuk memverifikasi teori itu. Apa yang terjadi? Kekaisaran akan berduka bersama. Seiring dengan pengaruhnya di tentara, akan jauh lebih mudah baginya untuk mengendalikan seluruh kekaisaran. Anggota keluarga kekaisaran itu tidak bisa melawannya sama sekali.
Petik 2. Setelah mendengarkan analisis Huo Yuhao, Tang Wutong terkejut. Namun, dia segera tertawa. Dia bahkan tertawa dengan sangat manis. Mengapa kamu tertawa? Huo Yuhao tertegun. Tang Wutong tertawa, aku tertawa karena dia tidak kalah padaku meskipun dia sangat cerdas. Ini hanya membuktikan bahwa saya lebih pintar. Apa bagusnya memerintah di benua ini? Bagaimana dia sebebas kita? Yang paling penting, Anda milik saya. Anda sepenuhnya milik saya. Aku bahkan tidak akan memberinya sedikit dari Anda. Petik 2. Huo Yuhao tidak bisa menahan tawa ketika dia merasakan perasaan Tang Wutong. Meskipun dia sedikit tidak nyaman dengan ambisi dan kelicikan Juzi, itu masih bisa diterima. Bagaimanapun, dia akan menjadi pengorbanan di lingkungan tempat dia berada. Ayo pergi dan beri dia bantuan. Huo Yuhao memimpin Tang Wutong saat mereka menyatu ke dalam kekosongan. Kali ini, mereka meminjam kekuatan ruang. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di dalam Radiant City, di sudut yang gelap. Mereka tidak mengungkapkan diri mereka sendiri. Kombinasi sempurna antara imitasi dan kontrol spasial menghasilkan efek seperti itu. Seiring dengan penyesuaian suhu dan kontrol gelombang spiritual mereka, Huo Yuhao berhasil menyatu dengan udara. Setidaknya, teknologi jiwa saat ini berarti hampir mustahil untuk mengekspos mereka. Ruang terbuka sekali lagi. Huo Yuhao dan Tang Wutong memasuki gedung tempat Juzi berada. Itu adalah hotel yang mewah dan luas. Tidak diragukan lagi, itu adalah harta keluarga kekaisaran Sun Moon Empire. Juzi berada di kamar terbesar di lantai 3. Ada lebih dari 10 pelayan di ruangan itu. Saat ini, dia bersama putranya. Su Yunhan bukan lagi anak kecil yang harus dipikul sepanjang waktu. Dia telah tumbuh cukup signifikan, dan berlarian. Dia sangat imut, dan disayang oleh semua orang. Juzi duduk di kursi mewah yang tinggi. Ketika dia melihat putranya berlari di sekitar ruangan, ada ekspresi baik di wajahnya. Bagaimana orang bisa membayangkan permaisuri dewa perang yang tak terkalahkan di negara ini? Yunhan, lari lebih lambat. Anda sudah berkeringat. Ambil air. Juzi melambai kepada putranya. Yunhan kecil berlari ke sisinya dan membuka matanya lebar-lebar sambil memandangi ibunya. Ada senyum di wajahnya. Bu, aku ingin susu. Juzi memutar bibirnya. Bajingan, kamu sudah sangat tua. Saya kehabisan susu. Petik 2. Yunhan kecil seperti anak kecil lainnya. Dia sangat dekat dengan ibunya, yang telah menyusui dia sejak dia masih muda. Dia naik ke Juzi dan tersenyum saat dia mengusap dada ibunya. Juzi memeluk Little Yunhan dengan erat. Pada saat ini, dia adalah segalanya di hatinya. Dia hanya merasa puas ketika dia memeluknya. Dia tidak memikirkan hal lain sekarang. Dia benar-benar tenggelam dalam kegembiraan yang dia bagikan dengan putranya. Juzi, suara lembut terdengar di telinganya. Juzi bergidik. Yunhan kecil segera merasakan perubahan pada ibunya. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. Ada apa, Bu? Juzi tertegun sejenak. Matanya memerah. Pada saat yang sama, dua pria paling penting dalam hidupnya muncul. Perasaan yang tak terlukiskan. Dia ingin memberitahu lelaki kecil itu di pelukannya bahwa orang yang pernah dia panggil ayahnya ada di sini. Dia bahkan ingin melompat ke pelukan orang itu bersamanya. Ketika dia berpikir sampai di sini, dia merasa seolah-olah hatinya sedang tersiram air panas. Dia tidak tahu apakah itu menyakitkan atau melegakan. Justru karena hari itu sepertinya tidak pernah datang, dia sangat menginginkannya ketika mereka berdua di depannya sekarang. Setelah berhenti selama beberapa detik, Juzi mencium putranya ketika suara itu tidak muncul lagi. Dia berkata, Yunhan, aku punya sesuatu yang harus aku tangani. Pergi dulu dengan bibi. Saat berbicara, dia melambaikan tangannya. Secara alami, seorang pelayan datang dan membawa Little Yunhan pergi. Juzi melambaikan tangannya, dan semua pelayannya mundur. Dia berjalan ke meja kerjanya sebelum duduk. Dia secara paksa mencoba menenangkan dirinya sebelum bergumam, jangan mengungkapkan dirimu. Setelah Anda mengungkapkan diri Anda akan ditemukan. Petik 2. Dia benar-benar ingin melihatnya. Namun, itu jelas bukan pilihan yang baik. Saat dia perlahan tenang, dia tidak bisa menahan perasaan heran. Mengingat pertahanan saat ini di sekitar sini, dia awalnya berpikir bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak akan dapat menemukannya. Ini karena semua alat jiwa pengintai di gedung ini ditargetkan pada Ultimate Douluo. Juzi bahkan tidak bisa tidur setiap malam,
dan hanya bisa bermeditasi untuk memulihkan energinya. Dia bahkan tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Bagaimanapun, Su Tianran sudah memberikan perintah untuk menunggu balas dendam yang bisa datang kapan saja. Pada saat yang sama, pencarian dua Ultimate Douluo semakin intensif. Sebelum mereka ditemukan, Su Tianran tidak akan bersantai. Dia masih ingin menguasai seluruh benua. Tidak ada orang lain yang lebih takut mati sekarang. Suara Huo Yuhao terdengar sekali lagi. Kami tidak akan muncul. Saya juga telah memindai tempat ini dengan seksama. Sudahkah Anda memikirkan rencana apa yang Anda miliki? Bagaimana kita akan berurusan dengan Su Tianran? Petik 2. Juzi menampakkan senyum pahit di wajahnya dan berkata, awalnya aku mengira kamu tidak bisa menyelinap masuk, dan kita harus membuat rencana lain. Pertahanan di sini terlalu ketat. Tidak ada celah. The Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion ada bersamanya. Ada juga banyak orang kuat yang melindunginya. Kecuali kita menyerangnya, tidak ada cara untuk membunuhnya. Namun, serangan juga tidak mungkin. Ini sebabnya kami hanya bisa menunggu sekarang. Kami akan menunggunya melakukan kesalahan. Berapa lama Anda berdua bisa menunggu? Petik 2. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jawab Huo Yuhao tanpa ragu-ragu. Bukannya dia tidak sabar, itu adalah energi di tubuhnya yang tidak memiliki kesabaran. Saat ini, dia berada di bawah tekanan besar dari kekuatan spiritual Affiliate Tyrant King dan kekuatan jiwa Long Xiaoyao. Mengingat kekuatan inti jiwa kembarnya, ia bahkan sedikit kewalahan. Saat ini, yang dia butuhkan adalah waktu untuk berkultivasi sehingga dia bisa memadukan kekuatan spiritual dan jiwa ke dalam tubuhnya. Inilah sebabnya dia harus cepat menyelesaikan masalah di sini. Namun, dia tidak bisa menunggu sampai selesai berkultivasi sebelum kembali. Dia merasa bahwa kultivasi pintu tertutup ini akan menjadi yang terpanjang yang pernah ada. Mungkin butuh beberapa tahun, atau bahkan 1 dekade. Tidak ada yang tahu. Segala sesuatu akan sangat berubah dalam rentang waktu itu. Inilah sebabnya dia harus menyelesaikan hal-hal di sini sebelum dia pergi berkultivasi. Juzi mengerutkan alisnya. Kamu tidak bisa menunggu. Saya tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik sekarang. Su Tianran sangat berhati-hati sekarang. Dia hanya mempercayai Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial sekarang, serta mereka yang diam-diam bersembunyi di sekitarnya. Dia dilindungi oleh mereka. Ada juga banyak formasi jiwa kuat yang dipasang di sekitar istana darurat ini. Begitu ada gerakan, mereka akan segera diaktifkan. Meskipun mereka masih lebih lemah daripada alat jiwa array kompresi energi tinggi, mereka masih efektif terhadap serangan Ultimate Douluo. Katakan padaku, bagaimana kita bisa menyentuhnya? Petik 2. Ketika dia melihat ketidakberdayaan di wajah Juzi, Huo Yuhao berkata, Juzi, mari kita jujur. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya terlibat dalam menciptakan situasi seperti itu. Alasan mengapa Anda melakukan ini adalah karena Anda ingin membingkai dua Ultimate Douluo itu. Apakah saya benar? Karena ini masalahnya, Anda harus memiliki paket cadangan. Anda harus memiliki seseorang yang dekat dengan Su Tianran. Aku juga tidak akan bermain-main denganmu. Saya akan membuat kesempatan untuk Anda. Saya akan membuat keajaiban untuk Anda. Saya tidak peduli bagaimana Anda ingin mengendalikan Sun Moon Empire di masa depan. Selama kamu memenuhi janjimu untuk tidak memulai perang dalam 10 tahun ke depan, aku baik-baik saja dengan hal lain. Petik 2. Juzi tidak tampak heran. Dia menghela nafas dan berkata, mengapa kamu memahami saya dengan sangat baik? Apakah Anda tahu ini tidak baik? Saya akan terus memiliki ide tentang Anda. Petik 2. Mereka hanya bisa tetap sebagai ide kalau begitu. Kata Tang Wutong dengan dingin. Ekspresi Juzi berubah, dan dia menjawab, ini bukan waktu yang baik sekarang. Saya dapat menciptakan peluang bagi Anda, tetapi keamanan Anda tidak dijamin. Aku juga tidak ingin kau mati di sini. Karena itu saya berharap Anda berdua bisa menunggu waktu yang lebih tepat. Petik 2. Huo Yuhao gigih. Tidak, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus bertindak sekarang. Adapun keamanan kami, Anda tidak perlu peduli. Kami memiliki cara kami sendiri untuk melarikan diri. Anda hanya perlu membuat kesempatan bagi kami. Petik 2. Juzi heran ketika dia bertanya, kamu begitu percaya diri. Aku bisa memberitahumu beberapa hal, Huo Yuhao berkata dengan tenang. Pertama, Long Xiaoyao dan Ye Sis Hui keduanya mati. Kami membantu mereka melarikan diri,
tetapi mereka mati di depan kami. Adapun Gereja Roh Kudus, Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Kami telah membunuh hampir semua pejabat senior mereka. Mereka tidak akan menjadi ancaman lagi. Kantor pusat mereka di hutan Evil Demon. Kami juga menghancurkan sumber daya mereka dengan Shell kelas 9. Kami bahkan mengkhawatirkan Evil Tyrant King. Petik 2. Apa? Zhu Zi heran ketika dia berdiri. Dia benar-benar terkejut sekarang. Matanya terbuka lebar. Eksistensi macam apa itu Evil Tyrant King? Dia benar-benar tidak memiliki banyak pemahaman tentang hal-hal di benua Douluo. Namun, dia telah mendengar banyak legenda tentang Evil Tyrant King sebagai seseorang dari Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Sun Moon bahkan memiliki legiun insinyur jiwa yang dinamai menurut namanya. Hingga taraf tertentu, Evil Tyrant King seperti simbol di Kekaisaran Bulan Matahari. Huo Yuhao dan Tang Wutong berhasil melarikan diri tanpa cedera setelah bertemu Raja Evil Tyrant. Ini menunjukkan betapa kuatnya mereka. Apakah kamu baik-baik saja? Adakah yang terluka? Tanya Zhu Zi dengan cemas. Sementara dia bertanya pada mereka berdua, jelas siapa yang dia khawatirkan. Huo Yuhao menjawab, dia sudah mati. Kami membunuhnya. Sekarang, Anda harus tahu mengapa saya percaya diri. Zhong Liu dan Feng Ling keduanya mati juga. Ambillah sebagai hadiah dari kami. Anda seharusnya tidak memiliki keraguan sekarang. Prioritasnya sekarang adalah membunuh Su Tianran. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, saya tidak peduli. Saya hanya berharap Anda dapat memenuhi janji Anda. Setelah itu, Wutong dan saya akan melanjutkan ke tempat lain untuk berkultivasi selama beberapa waktu. Petik 2. Zhu Zi diam. Dia sedikit menundukkan kepalanya. Dia tidak membiarkan Huo Yuhao dan Tang Wutong menatap matanya. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa dia dengan cepat memikirkan sesuatu. Dia juga tidak terburu-buru. Dia hanya menunggu diam-diam. Sekarang, penting untuk memberinya waktu untuk berpikir. Sesaat berlalu, ketika Zhu Zi mengangkat kepalanya lagi, sorot matanya sudah sangat ditentukan. Dia tidak selembut sebelumnya. The War God Empress kembali. Tunggu di sini. Saya akan keluar sebentar. Kami akan menyerang malam ini. Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat berjalan keluar. Huo Yuhao sebenarnya sangat penasaran. Di bawah pengawasan ketat seperti itu, bagaimana dia akan mempercepat masalah ini? Itu tidak akan mudah baginya untuk mengerahkan orang-orangnya. Ini karena semua gerakan di istana darurat dipantau oleh alat jiwa pengintai. Dia juga permaisuri Dewa Perang. Pasti ada banyak mata padanya sekarang. Bab 608, Menyerang selama pesta. Deteksi spiritual Huo Yuhao telah menyelimuti seluruh kompleks dan mengikuti Zhu Zi. Sangat mengejutkan, Zhu Zi sebenarnya mencari Su Tianran. Sepanjang jalan, dia tidak berjalan sangat cepat. Bahkan, tampaknya tidak ada yang aneh dengan cara dia berjalan. Namun, deteksi spiritual Huo Yuhao jelas mampu mengekstraksi lebih banyak informasi dari pengamatannya daripada alat jiwa pengawasan normal. Paling tidak, alat-alat jiwa pengawasan itu tidak akan bisa memantau detak jantung, denyut nadi, dan fluktuasi spiritualnya. Namun, dengan kemampuan Huo Yuhao saat ini, ia dapat memonitor semua detail ini. Oleh karena itu, dia telah merasakan transformasi dalam Zhu Zi. Dan sepertinya dia berhasil mengidentifikasi beberapa keanehan. Pertama, Zhu Zi membuat gerakan terlalu banyak yang tidak perlu. Saat dia berjalan, dia sepertinya menggaruk-garuk kepalanya dan terlalu sering menyesuaikan postur tubuhnya. Setiap kali dia melakukan penyesuaian kecil itu, detak jantungnya akan meningkat. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, perubahannya jelas. Selain itu, fluktuasi spiritualnya juga akan meningkat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa disebabkan oleh tubuhnya. Itu hanya bisa berasal dari pikirannya. Sepertinya dia sudah siap. Meskipun Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya, dia tidak bisa memastikan apa yang telah dia lakukan. Setelah 20 menit yang baik, Zhu Zi akhirnya menemukan Su Tianran. Huo Yuhao tidak bisa mengatakan apa yang dia katakan padanya. 1 jam kemudian, beberapa orang mengambil jalan yang sama dengan yang diambil Zhu Zi, dan mereka semua memiliki peningkatan detak jantung dan fluktuasi spiritual yang sama dengannya. Hanya ada 7 hingga 8 orang yang menunjukkan karakteristik yang sama dengan Zhu Zi dari beberapa ratus orang yang telah menempuh jalan yang sama. Tidak ada yang bisa mendeteksi apa yang salah dengan mereka. Ini hanyalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan alat pengawasan jiwa.
Huo Yuhao menyipitkan mata dan berbicara dengan Tang Wutong. Juzi pasti menggunakan cara komunikasi rahasia. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi sepertinya itu bekerja dengan baik. Petik 2. Tang Wutong berbisik kepada Huo Yuhao, apakah kita akan menunggu seperti ini saja? Apakah Anda pikir dia akan mengancam kita? Apakah Anda memperhatikan bagaimana dia menunjukkan fluktuasi emosional yang signifikan ketika dia mendengarkan bagaimana Anda telah membunuh Evillea Tyrant? Dia juga tampak ketakutan. Ketika seseorang mulai menjadi takut, dia cenderung melakukan hal-hal yang sangat tidak rasional. Meskipun dia memiliki perasaan untukmu, jelas bahwa putranya jauh lebih penting daripada kamu. Tepat sekali. Anaknya, di mana putranya? Bisakah Anda melihat apakah Anda dapat menemukan di mana putranya berada? Petik 2. Huo Yuhao memindai sekelilingnya dengan deteksi spiritual ketika ia mencoba menemukan Yunhan kecil. Segera dia menyadari bahwa saat ini, Su Yunhan berada di ruangan yang tidak terlalu jauh dari ruangan tempat Juzi berada. Sepertinya dia belum dipindahkan. Huo Yuhao dan Tang Wutong menjadi jauh lebih santai setelah mengkonfirmasi lokasinya. Seperti yang dikatakan Tang Wutong dengan tepat, Yunhan kecil adalah orang yang paling dipedulikan Juzi. Oleh karena itu, jelas bahwa dia tidak menyembunyikan niat buruk terhadap Huo Yuhao dan Tang Wutong dari bagaimana dia meninggalkan putranya di ruangan itu. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa putranya. Itu 4 jam kemudian ketika Juzi akhirnya kembali. Langit mulai gelap, dan hampir malam hari. Setelah membuka pintu, Juzi segera mengirim pelayan dan pelayannya pergi. Dia memasuki kamarnya dan memastikan bahwa dia adalah satu-satunya di dalam. Dia mulai terengah-engah sambil menghela nafas lega. Bagaimanapun, dia berurusan dengan kaisar dari kekaisaran terbesar di seluruh benua Douluo. Tidak akan ada jalan kembali jika dia gagal. Dia akan kehilangan segalanya, dan putranya akan kehilangan posisinya jika rencananya diketahui. Juzi mengerti Su Tianran juga. Karena itu, dia sangat berhati-hati dengan apa yang dia lakukan. Setelah kembali ke mejanya, Juzi mulai bergumam pada dirinya sendiri. Setelah 2 jam, langit akan sepenuhnya gelap. Alat jiwa pengawasan udara semua akan meledak sendiri. Berbagai alat pengintai jiwa di darat juga akan dinonaktifkan sementara. Setidaknya untuk jam berikutnya, tidak ada yang bisa mengaktifkannya. Oleh karena itu, kalian berdua harus mengambil tindakan setelah alat-alat jiwa pengintai itu meledak. Setelah itu, kalian berdua bisa melarikan diri sementara seluruh kompleks jatuh ke dalam kekacauan. Petik 2. Dalam waktu sekitar 1 jam, sudah waktunya untuk makan malamnya. Malam ini, ia telah mengundang 6 insinyur jiwa kelas 9 untuk makan malam. Ini sudah menjadi kebiasaannya. Saya akan meminta Penatua Kong untuk merawat putra saya. Saya tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Tak satu pun dari 6 insinyur jiwa kelas 9 berada di bawah saya. Namun, Anda dapat yakin bahwa semua insinyur jiwa kelas 9 lainnya tidak akan mengambil tindakan apapun. Penghalang pertahanan terkait hanya akan dirilis setelah alat jiwa pengintai udara meledak. Satu-satunya orang yang Anda perlu khawatir adalah insinyur jiwa dari Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Mereka telah melindungi kompleks ini dari luar dan merupakan yang terdekat dengan Su Tianran. Begitu dia dalam masalah, kamu bisa mengharapkan mereka semua untuk segera membantunya. Petik 2. Sampai sekarang, Su Tianran memiliki 11 alat jiwa defensif kelas 9. Semuanya diaktifkan secara otomatis, dan memiliki serangkaian efek defensif yang beragam. Mereka dapat memblokir semua jenis serangan, termasuk serangan spiritual dan fisik. Yang Dipuja pernah menyimpulkan bahwa bahkan Douluo tertinggi tidak akan bisa menghancurkan semua alat jiwa ini dalam waktu 1 jam. Ini akan menjadi tantangan terbesar Anda. Petik 2. Aku menyarankan kalian berdua berkonsentrasi pada satu jenis serangan. Anda harus memilih untuk meluncurkan serangan fisik atau serangan spiritual. Ini berarti bahwa Anda tidak harus bekerja melawan semua alat jiwa yang berbeda. Menurut pendapat saya, akan lebih bijaksana bagi Anda berdua untuk menyerang secara spiritual. Bagaimanapun, Huo Yuhao paling mahir dalam hal ini. Selain itu, Su Tianran terutama berjaga-jaga melawan 2 Ultimate Douluo, yang berspesialisasi dalam serangan fisik. Oleh karena itu, ia harus memiliki paling banyak 4 alat jiwa pertahanan yang dapat melindungi dari serangan spiritual. Yuhao, setelah mendengar apa yang saya katakan, apakah Anda masih yakin bisa melakukannya?
Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion pasti akan bergegas pada saat pertama. Meskipun area itu kecil, mereka hanya perlu memblokir serangan agar Su Tianran memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Petik 2. Huo Yuhao mendengarkan semua yang dikatakan Zhu Xi. Wajahnya sudah agak memerah setelah dia menyelesaikan kalimat terakhirnya. Apakah kamu tidak berencana untuk menggunakan orang-orangmu sendiri? Huo Yuhao bertanya dengan jelas. Napas Zhu Xi menjadi sedikit lebih berat. Ya, jika kamu memiliki keyakinan mutlak, aku. Huo Yuhao berbicara dengan jelas, siapa yang berani mengatakan bahwa dia benar-benar yakin tentang rencana seperti ini? Karena kamu sudah mengendalikan balai konsekrasi kekaisaran, kenapa kamu tidak meminta mereka untuk membantumu juga? Petik 2. Zhu Xi dikejutkan oleh kata-kata Huo Yuhao saat dia segera berdiri. Apa yang kamu katakan? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, apakah saya salah? Apakah Anda yakin bahwa Anda tidak mengendalikan seluruh balai konsekrasi kekaisaran meskipun mampu memerintah Penatua Kong, yang pastinya pemimpin di antara para insinyur jiwa kelas 9? Petik 2. Napas Zhu Xi menjadi lebih berat saat dia menatap Huo Yuhao. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan senyum canggung. Kamu benar-benar terlalu pintar. Anda benar-benar dapat mengatakan dari hal-hal kecil dan kata-kata yang saya katakan bahwa saya memiliki kendali atas balai konsekrasi kekaisaran. Ini adalah sesuatu yang saya tidak harapkan. Petik 2. Huo Yuhao berkata, sejujurnya, saya tidak begitu yakin sebelum ini. Sekarang, saya benar-benar yakin bahwa itulah masalahnya. Sebenarnya, kata-kata dan tindakan yang telah Anda lakukan bukanlah hal-hal yang memberi Anda kesempatan. Petunjuk terbesar adalah besarnya kepercayaan yang Anda miliki dalam rencana Anda. Apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa Anda akan dapat mengendalikan seluruh kekaisaran Sun Moon setelah Su Tianran diturunkan? Jika Anda tidak didukung oleh lembaga atau organisasi yang kuat, Anda tidak akan dapat memperoleh kekuatan politik dengan mudah. Meskipun Anda memiliki reputasi yang tak terkalahkan di dalam ketentaraan, itu tidak cukup, setidaknya untuk saat ini. Dukungan dari tentara tidak akan memungkinkan Anda untuk menekan keluarga kerajaan dan melindungi tahta putra Anda. Jika saya tidak mengerti apa yang Anda maksud ketika Anda mengatakan bahwa Penatua Kong akan membantu Anda melindungi putra Anda, saya akan benar-benar bodoh. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil meyakinkan Penatua Kong, rencana Anda harusnya jauh lebih lancar dengan dukungannya. Bahkan, Anda harus memiliki peluang yang cukup baik bahkan tanpa bantuan kami. Bagaimanapun, Anda adalah permaisuri Su Tianran. Tidak peduli seberapa kuat alat jiwanya, pasti ada celah dan kekurangan yang bisa Anda manfaatkan. Bahkan jika kami tidak datang untuk membantu Anda harus dapat mengambil tindakan begitu dia menurunkan penjagaannya setelah beberapa waktu. Petik 2. Zhu Xi tiba-tiba tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya. Dulu aku berpikir bahwa kamu menggunakan semua bakatmu untuk berkultivasi dan menjadi guru jiwa yang baik. Kupikir otakmu tidak sebagus otakku. Sepertinya saya salah. Namun, saya sangat senang, tetapi saya tidak bisa memberitahu Anda alasannya. Kamu benar, saya punya rencana lengkap. Bahkan tanpa bekerja dengan kalian semua, saya masih memiliki peluang bagus untuk berhasil. Satu-satunya permintaan Penatua Kong bagi saya adalah untuk tidak menggunakan siapapun dari Imperial Consecration Hall untuk operasi ini. Dia tidak ingin Imperial Consecration Hall dikaitkan dengan operasi ini, terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak. Bagaimanapun, Aula Konsekrasi Kekaisaran seharusnya mendukung Kaisar terlepas dari situasinya. Karenanya, saya benar-benar tidak dapat membuat mereka membantu kami. Karenanya, saya hanya punya dua pilihan, Anda berdua atau saya sendiri. Petik 2. Saat dia berbicara, Zhu Xi perlahan mengangkat tangannya untuk mengungkapkan kukunya yang terawat indah. Kukunya diwarnai dengan warna seperti mutiara. Ada racun di kukuku. Setiap hidangan yang dimakan Su Tianran diuji oleh seseorang. Saya telah berhasil menyuap salah satu dari mereka untuk memungkinkan saya menyelinap hidangan beracun kepadanya. Saya yakin bahwa rencana itu akan berhasil karena racun hanya akan ditambahkan ketika hidangan dibawa ke meja. Petik 2. Namun, kematian karena keracunan biasanya mengarah pada situasi yang sangat kacau. Karena itu, akan lebih baik jika kita dapat membunuhnya secara fisik. Semua orang akan percaya bahwa itu hanyalah tindakan balas dendam dari dua ultimate Douluo. Petik 2. Huo Yuhao berhenti sejenak sebelum berkata, saya harap Anda akan menepati janji Anda.
Meskipun Juzi tidak bisa melihat Huo Yuhao, dia tampak menatap kejauhan saat ini. Dia menjawab, aku akan. Huo Yuhao menjawab, kalau begitu kita sudah sepakat. Su Tianran sangat cemas selama beberapa hari terakhir. Setelah rencana itu, yang dia yakini sempurna, telah gagal, dia berada dalam suasana hati yang buruk. Saat ini, semua kekuatan tempur kelas yang lebih tinggi telah dikerahkan untuk mempertahankan istana sementara. Ketika seseorang menjadi lebih kuat, ia biasanya lebih menghargai hidupnya. Itulah alasan mengapa banyak kaisar cenderung mencari cara untuk mendapatkan keabadian setelah penuaan. Su Tianran sangat takut mati. Dia ingin menjadi kaisar pertama yang menyatukan seluruh benua. Ini adalah sesuatu yang dia yakin harus dia lakukan. Karena itu, ia merasa bahwa ia tidak boleh mati. Meskipun insinyur jiwa kelas 9-nya, termasuk Penatua Kong, telah mencoba membujuknya dengan analisis mereka bahwa kedua Ultimate Douluo memiliki peluang hampir nol untuk bertahan hidup, Su Tianran tidak bisa tidak khawatir. Dia khawatir dua Ultimate Douluo mungkin masih memiliki satu atau dua napas di dalamnya, dan akan bisa membawanya keluar dengan pukulan terakhir mereka. Karena itu, dia merasa bahwa ada kebutuhan baginya untuk memperkuat pertahanannya dengan cara apapun. Dia harus menjaga kemungkinan ini. Itu sangat penting baginya untuk bertahan hidup untuk menjadi kaisar pertama dalam sejarah yang menaklukkan seluruh Douluo benua. Jelas betapa cemasnya dia dari kenyataan bahwa dia memakai alat jiwa berbentuk manusia untuk tidur. Selain itu, dia memastikan bahwa 11 alat jiwanya kelas 9 tetap di tubuhnya di semua biaya. Setidaknya akan ada 6 insinyur jiwa kelas 9 yang menjaganya setiap saat. Selain itu, dia tidak pernah meninggalkan istana sementara selama beberapa hari terakhir. Sepertinya dia terlalu berhati-hati dalam segala hal. Dia tidak tahu berapa lama dia harus tinggal di negara ini. Lagi pula, tidak ada berita tentang dua Ultimate Douluo. Tidak adanya berita dan informasi hanya membuatnya semakin khawatir. Yang mulia, makanan Anda sudah siap. Tamu-tamu Anda juga telah tiba. Seorang pelayan dengan sopan memberitahu Su Tianran. Oke. Su Tianran mengangguk dan mengangkat pelindung yang menutupi wajahnya. Dia berjalan keluar dari kamarnya dan memasuki ruang makan. Su Tianran begitu paranoid sehingga dia menempatkan beberapa pelindung jiwa kecil di sekitar ruang makan, untuk berjaga-jaga. 6 insinyur jiwa kelas 9 sebenarnya telah tiba untuk sementara waktu. Selain makan dengan Su Tianran, mereka seharusnya melindunginya. Tentu saja, mereka semua percaya bahwa mereka sebenarnya ada di sana untuk meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, mereka percaya bahwa kedua Douluo utama tidak mungkin selamat dari ledakan itu. Namun, tidak ada yang berani membiarkan Su Tianran tahu bahwa dia paranoid. Alasannya adalah bahwa Su Tianran sudah membunuh lebih dari 10 pelayan yang mengatakan itu padanya. Ayo, buat dirimu di rumah. Ayo gali. Kata-kata Su Tianran kontras dengan ekspresi di wajahnya. Meskipun ada berbagai macam makanan lezat yang luar biasa, dia pasti tidak berminat untuk makanan enak. Meskipun 6 insinyur jiwa kelas 9 tetap diam, mereka membantu diri mereka sendiri untuk makanan sebelum mereka. Makan dengan kaisar paranoid bukanlah sesuatu yang akan menyenangkan bagi siapapun. Mereka hanya ingin pergi sesegera mungkin begitu mereka selesai makan. Bagaimanapun, seorang insinyur jiwa kelas 9 menjalani kehidupan yang sangat sibuk. Mereka harus membuat alat jiwa, menguji alat jiwa, merancang alat jiwa, dan menangani segala macam urusan administrasi. Setelah minum beberapa gelas anggur, Su Tianran menjadi jauh lebih tidak tegang. Mungkin karena usianya dan meningkatnya kekuatan politik, ia mulai menyukai alkohol. Bahkan, dia telah meminta anggur untuk membantunya tidur. Sekali lagi, pelayan itu melangkah maju untuk mengisi ulang cangkir Su Tianran. Su Tianran mengangkat cangkir saat dia tersenyum. Ayo, mari kita minum bersama, dan berharap pasukan kita akan mampu menaklukkan dua kerajaan terakhir dan menyatukan seluruh benua. Ceria, 6 insinyur jiwa kelas 9 tidak berani menentang kaisar saat mereka berseru serempak. Setelah melihat betapa kooperatifnya mereka, Su Tianran secara alami menjadi jauh lebih bahagia. Lagi pula, sungguh menyenangkan melihat bagaimana 6 insinyur jiwa kelas 9 yang kuat patuh pada perintah seseorang. Inilah yang begitu hebat tentang memerintah dunia. Setelah itu, mereka semua menenggak gelas anggur di tangan mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat umum di perjamuan dan makan malam. Namun,
Tidak ada yang memperhatikan bagaimana vortex yang tidak mencolok terbentuk di cangkir mereka ketika mereka membawanya ke bibir mereka. Pusaran kecil itu berwarna biru tua, dan pasti sangat sulit untuk diperhatikan, terutama ketika itu terbentuk di dalam anggur merah gelap. Anggur-anggur cenderung sedikit asam dan manis. Namun, mereka semua menemukan anggur jauh lebih dingin daripada biasanya. Itu adalah sensasi yang sangat berbeda dari yang biasa mereka alami. Itu sangat menyegarkan. Hah, saya tidak tahu apakah itu karena saya minum dengan yang mulia, tetapi anggur ini benar-benar enak. Seorang insinyur jiwa kelas 9 berkata. Su Tianran dikejutkan oleh komentarnya. Segera, dia menoleh untuk melihat pelayan itu. Bagaimana rasa anggur berubah ketika mereka semua berasal dari botol yang sama. Dia sangat yakin bahwa pelayan belum mengganti botol. Bagaimanapun, dia begitu paranoid sehingga dia akan memperhatikan semua detail ini. Dia terhibur oleh kenyataan bahwa pelayan itu tampaknya tidak panik setelah dia berbalik. Bahkan, dia tampak sedikit tidak mengerti. Dia hanya menundukkan kepalanya dan bertanya, "Yang mulia, apakah Anda ingin secangkir anggur lagi?" Tepat ketika Su Tianran mulai meragukan dirinya sendiri, dia, bersama dengan 6 insinyur jiwa kelas 9 lainnya, merasakan sesuatu pada saat berikutnya. Anggur yang menyegarkan tiba-tiba menjadi sedingin es. Biasanya, anggur harus menjadi lebih hangat setelah memasuki tubuh mereka. Namun, tiba-tiba menjadi beku karena melepaskan aura dingin dari dalam semua tubuh mereka. Sial, seorang insinyur jiwa kelas 9 berseru ketika kabut dingin mulai terbentuk di sekitar tubuhnya. Namun, dia mampu bereaksi dengan sangat cepat. Dia segera mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk memaksa anggur keluar dari tubuhnya. Namun, tepat ketika dia hendak mengedarkan kekuatan jiwanya, dia menyadari bahwa darah dan kekuatan jiwanya yang bersentuhan dengan anggur sudah membeku. Bahkan, kekuatan jiwa apapun yang bersentuhan dengan anggur akan segera membeku. Jelas dari kenyataan bahwa itu dapat membekukan bahkan bentuk energi bahwa anggur mengandung kekuatan yang luar biasa. Su Tianran secara alami mencoba untuk memaksa anggur keluar dari tubuhnya. Namun, ia juga terkejut menemukan kekuatan jiwanya membeku saat bersentuhan dengan aura pembekuan dari tubuhnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah itu sejenis racun? Ini tebakan pertamanya. Lagi pula, tidak ada hal lain dalam pengetahuannya yang bisa mencapai efek yang sama. Namun, dia yakin anggurnya telah diuji oleh bangsanya sendiri. Bagaimana mungkin anggur itu masih diracuni? Ini tidak mungkin. 4 sosok hitam segera muncul di belakang Su Tianran. Salah satu dari mereka meletakkan tangannya di leher pelayan yang menuangkan anggur untuk Su Tianran saat dia mengangkat pelayan itu dengan tangan kosong. Insinyur jiwa lainnya mengawasi sekelilingnya ketika alat jiwa berbentuk manusia memancarkan cahaya yang cemerlang. 2 lainnya menempatkan telapak tangan mereka di belakang Su Tianran saat mereka memasukkan kekuatan jiwa mereka yang kuat ke tubuhnya. "Cepat, sebarkan pesanan saya, segel," seru Su Tianran. Namun, dia segera menyadari bahwa semakin sulit baginya untuk berbicara. Alasannya adalah tenggorokannya mulai membeku. Bahkan, kabut es mulai keluar dari mulutnya. Racun macam apa ini? Sangat kuat. Apakah Long Xiaoyao dan Ye Sishui akhirnya mulai membalas dendam pada saya? Meskipun Su Tianran sangat ketakutan, dia cukup tenang. Lagi pula, ada total 11 titlet Douluo termasuk dia di dalam ruangan ini. Masih ada legiun insinyur jiwa Sun Moon Imperial yang perkasa di luar istana sementara. Bahkan jika 2 ultimate Douluo bergabung, mereka tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Tidak peduli seberapa kuat racun itu, tidak akan bisa membunuhnya dengan kultivasinya saat ini. Dia hanya harus mencari cara untuk menyingkirkan racun setelah masalah sebelum dia diselesaikan. Percuma saja, pesanan Anda tidak akan pernah disebarluaskan kepada yang lain. Segala sesuatu yang akan terjadi di sini akan tetap di ruangan ini. Sosok hitam yang mengawasi sekelilingnya meluncurkan dirinya ke arah suara, tetapi ditolak oleh kekuatan yang tak terkalahkan. Seluruh alat jiwanya yang berbentuk manusia segera dilapisi dengan lapisan es dan es. Seluruh ruang makan sekarang diselimuti oleh cahaya yang samar-samar. Setelah itu, gelar Douluo di ruangan ini menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa merasakan dunia di luar ruang makan. Kekuatan macam apa ini? Meskipun 6 insinyur jiwa kelas 9 menemukan darah di tubuh mereka semakin dingin, mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja.
Mereka segera mengaktifkan penghalang jiwa perlindungan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri sebelum mereka pindah untuk mengelilingi Su Tianran. Mata mereka melintas dengan waspada ketika mereka mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Dua sosok mulai muncul di depan mata mereka, Su Tianran dan insinyur jiwa kuat lainnya dari Kekaisaran Sun Moon. Ketika Su Tianran akhirnya bisa melihat mereka, dia terkejut. Meskipun dia tidak tahu siapa mereka sebenarnya, dia yakin bahwa dia telah melihat mereka sebelumnya. Kakakmu dari Akademi Shrek, mata Su Tianran melebar saat dia menatap orang di depannya. Ya, saya Huo Yuhao dari Shrek Academy. Dia adalah pacarku, Tang Wutong. Anda pasti kaget dengan kunjungan kami, Yang Mulia. Huo Yuhao tersenyum. Su Tianran berbicara dengan dingin, Huo Yuhao, kaulah yang menantang 10 master jiwa paling kuat dari kekaisaran saya dan mengalahkan mereka, kan? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, itu benar. Su Tianran mengeluarkan gerutuan dingin dan berkata, saya harus mengakui bahwa Anda mungkin bintang paling cemerlang dalam generasi Anda. Tapi beraninya kamu mencoba menyusup ke istanaku dan serang aku sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda berdua dapat melarikan diri dari istanaku hidup hari ini? Petik 2. Huo Yuhao terkekeh. Yang Mulia, Anda pasti salah. Seharusnya kau yang menjawab pertanyaan itu, bukan aku. Petik 2. Sebuah gambar tiba-tiba terbentuk di belakang punggung Huo Yuhao. Setiap insinyur jiwa yang hadir sudah sangat tegang setelah Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul di hadapan mereka. Mereka langsung menyerang Huo Yuhao begitu mereka melihat transformasi di belakang punggungnya. Garis-garis cahaya yang kuat diproyeksikan ke Huo Yuhao ketika fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat berdesir di seluruh ruang makan, menyebabkan seluruh senyawa bergetar dengan kuat. Beberapa insinyur jiwa yang lebih tajam memutuskan untuk tidak menyerang Huo Yuhao. Mereka memilih untuk mengarahkan serangan mereka ke arah kompleks yang berada di luar ruang makan. Mereka ingin membuat keributan untuk memperingatkan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion, yang ditempatkan di luar. Selama mereka bisa memperingatkan mereka, Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak punya pilihan selain melarikan diri. Lagi pula, mereka percaya bahwa mereka tidak akan bisa melawan seluruh Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Namun, mereka terkejut menemukan bagaimana serangan mereka, yang ditembakkan ke arah yang berbeda akhirnya terbang menuju Huo Yuhao. Sinar cahaya yang mengelilingi mereka mulai berputar dan berputar dengan cara yang misterius. Sebuah pusaran biru es yang mistis mulai berputar di hadapan Huo Yuhao. Sinar cahaya di ruangan hancur menjadi ketiadaan setelah mereka tertangkap oleh pusaran. Saat ini, sosok di belakang Huo Yuhao terbentuk sepenuhnya. Sosok itu adalah wanita cantik. Sementara dia memiliki tubuh dan kepala seorang wanita, dia memiliki vistel mistis di bagian bawah tubuhnya. Putri Duyung memiliki sepasang mata besar saat dia tersenyum pada para insinyur jiwa di depannya. Setelah itu, ia membiarkan nyanyiannya yang indah menyelubungi seluruh aula. Pada saat berikutnya, cincin jiwa Huo Yuhao mulai menyala. Tidak perlu lagi baginya untuk menyembunyikan warna cincinnya. Cincin jiwa pertamanya tidak lagi ditutupi warna putih. Itu disajikan dalam warna emas asli yang cemerlang. Cincin jiwa Huo Yuhao yang paling mengesankan adalah hitam. Namun, cincin jiwa yang paling umum ia miliki adalah merah. Huo Yuhao mentransmisikan suaranya yang rendah ke telinga para insinyur jiwa. Ledakan spiritual. Riak lembut menyapu aula saat cahaya yang kuat dilepaskan dari tubuh Su Tianran dan insinyur jiwanya. Semua alat jiwa pertahanan mereka yang dirancang untuk memblokir serangan spiritual melepaskan cahaya yang menyilaukan. Pada saat itu, seluruh aula diterangi oleh semua alat jiwa mereka. Namun, bukan itu saja. Suara pecah yang keras bisa terdengar tepat setelah semua orang dibutakan oleh cahaya dari alat jiwa. Semua orang, termasuk Su Tianran, kehilangan alat jiwa defensif spiritual. Sebenarnya, ada dua insinyur jiwa yang alat jiwa defensif rohaninya tidak hancur. Alasannya adalah bahwa mereka bahkan tidak memiliki alat jiwa defensif spiritual untuk memulai. Setelah semua, alat jiwa defensif spiritual adalah salah satu alat jiwa paling sulit untuk dibuat di antara semua alat jiwa kelas 9. Inilah sebabnya mengapa Zhongliwu sangat tidak mau menyerah pada persyaratan Zhu Zi saat itu. Inilah sebabnya mengapa tidak setiap insinyur jiwa kelas 9 dilengkapi dengan alat jiwa defensif spiritual. Lagi pula, itu sangat jarang untuk menemukan master jiwa atau binatang buas yang mampu melepaskan serangan spiritual. Namun,
Dua insinyur jiwa yang tidak dilengkapi dengan alat jiwa defensif spiritual harus membayar kesalahan mereka malam ini. Meskipun mereka telah mencoba untuk melawan ledakan spiritual dengan meningkatkan kekuatan spiritual mereka semaksimal yang bisa dihasilkan oleh lautan spiritual mereka, mereka masih tidak memiliki peluang melawan Huo Yuhao. Bagaimanapun, Huo Yuhao baru saja memperoleh cincin jiwa spiritual Affiliate Tyrant yang kuat. Darah mulai menyembur dari hidung dan mulut kedua insinyur jiwa kelas 9 setelah mereka mengeluarkan dengusan. Kedua tubuh mereka mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan ketika mereka mencoba untuk menenangkan diri. Meskipun mereka terkejut dengan betapa kuatnya serangan Huo Yuhao, para insinyur jiwa mencoba yang terbaik untuk membalasnya. Namun, pada saat inilah Huo Yuhao meluncurkan gelombang kedua Spiritual Blast. Meskipun gelombang kedua tidak sekuat yang pertama, itu sama menakutkannya. Bang, bang, dua jiwa peledak yang keras bisa terdengar ketika kepala dua insinyur jiwa yang tidak memiliki alat jiwa defensif spiritual meledak. Darah dan potongan-potongan otak mereka berceceran di lantai aula. Namun, tidak ada yang mampu menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran terhadap mereka. Mereka sudah sibuk berusaha menangkis gelombang spiritual blast kedua Huo Yuhao. Dufok duo Huo Yuhao memungkinkannya meluncurkan serangan spiritualnya 2 kali berturut-turut. Ini membuatnya menjadi keterampilan jiwa yang sangat kuat. Duet merfok jelas merupakan salah satu keterampilan jiwa spiritual terkuat yang dimiliki Huo Yuhao. Itu mungkin hanya kedua dari keterampilan jiwa yang telah diberikan singa emas bermata 3 kepadanya. Ketika Huo Yuhao merilis gelombang kedua Spiritual Blast, setiap insinyur jiwa yang hadir melepaskan dengusan yang menyakitkan. Mereka tersandung mundur ketika mereka mencoba yang terbaik untuk menggunakan alat jiwa defensif spiritual mereka untuk memblokir ledakan. Namun, alat jiwa mereka sudah hancur. Su Tianran adalah satu-satunya orang yang agak baik-baik saja. Setelah semua, 4 dari 11 alat jiwa defensif kelas 9 di tubuhnya adalah alat jiwa defensif spiritual. Selain itu, keempat alat jiwa ini jelas merupakan alat jiwa dengan kualitas terbaik di seluruh Kekaisaran Sun Moon. Meskipun dia tampak sedikit terguncang oleh serangan itu, 2 ledakan spiritual hanya menghancurkan salah satu alat jiwanya. Sementara dia tersandung ke belakang, dada Su Tianran memancarkan sinar cahaya yang kuat saat mengirimnya terbang ke belakang. Terlepas dari apakah itu di istana atau istana sementara, Su Tianran selalu menyiapkan beberapa rencana cadangan baginya untuk melarikan diri di saat kesulitan. Saat ini, dia yakin bahwa dia, bersama dengan insinyur jiwanya, telah memasuki domain kuat Huo Yuhao. Satu-satunya cara dia bisa bertahan dalam keadaan seperti itu adalah dengan menggunakan lorong rahasia di bawah lantai, yang tidak jauh darinya. Lorong telah diprogram untuk mengirimkan sinyal mara bahaya kepada pasukannya di luar saat dia mengaksesnya. Karena itu, selama dia bisa mencapai lorong, ada peluang bagus baginya untuk tetap hidup. Sayangnya, Huo Yuhao tidak siap membiarkan Su Tianran melakukan itu. Lagi pula, dia tidak akan datang hanya dengan kekuatan tempur yang baru saja dia tunjukkan. Setelah melepaskan 2 ledakan spiritual, Huo Yuhao mulai melepaskan serangannya yang lain. Ledakan, ledakan, boom, serangkaian ledakan bisa terdengar sekali lagi. Tepat ketika semua orang masih berusaha untuk pulih dari ledakan spiritual, ledakan keras bergema di aula lagi. Namun, kali ini, serangan itu tidak datang dari luar tubuh mereka. Sebaliknya, mereka datang dari dalam tubuh mereka. Darah beku dan kekuatan jiwa di tubuh mereka tiba-tiba meledak dengan hebat. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan mereka semua. Semua orang, termasuk Su Tianran, telah minum anggur yang terkontaminasi oleh Huo Yuhao. Tentu saja anggur itu tidak diracuni. Itu hanya berisi kekuatan jiwa es tertinggi Huo Yuhao. Penting untuk dicatat bahwa sangat sulit bagi guru jiwa untuk menyelinap kekuatan jiwanya ke dalam minuman Titlet Douluo. Insinyur jiwa semuanya berjudul Douluo, dan sangat sensitif terhadap kekuatan jiwa atau fluktuasi kekuatan spiritual di sekitar mereka. Tidak ada yang bisa melakukan apa yang telah dilakukannya. Bahkan, Huo Yuhao hanya berhasil mencemari minuman mereka karena dia menyembunyikan tindakannya dengan sangat baik. Huo Yuhao mampu menyembunyikan auranya sendiri dan fluktuasi kekuatan jiwanya dengan kemampuannya yang kuat. Vortex kekuatan jiwa inti jiwa yin yang komplemennya juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan jejaknya. Ditambah dengan upaya yang disengaja untuk menutupi fluktuasi kekuatan jiwanya, Huo Yuhao mampu melepaskan 7 pusaran kekuatan jiwa es ultimate ke dalam cangkir mereka tanpa menaikkan alarm. Oleh karena itu,
Su Tianran dan insinyur jiwa telah menelan kekuatan jiwanya bersama dengan anggur di gelas mereka. Kekuatan jiwa es tertingginya mampu menyembunyikan diri, dan meledak hanya setelah itu memasuki tubuh mereka. Karena itu, sudah terlambat ketika mereka menemukan bahwa mereka telah menelan sesuatu. Satu-satunya alasan mengapa itu bisa tetap tidak jelas adalah bahwa kekuatan jiwa Huo Yuhao sekarang diresapi dengan kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, dia bisa terus mengendalikan pusaran kekuatan jiwa meskipun mereka jauh dari tubuhnya. Sekarang setelah darah dan kekuatan jiwa di tubuh mereka membeku dalam es, Huo Yuhao bisa menggunakan keterampilan jiwanya yang legendaris pada mereka. Ledakan es. Bahkan Titoul Douluo tidak akan mampu menangani ledakan es yang terjadi dari dalam diri mereka. Banyaknya alat jiwa defensif Su Tianran tidak akan bisa melindunginya dari dalam tubuhnya. Oleh karena itu, 5 orang lainnya segera melepaskan tangisan kesakitan setelah ledakan terjadi di dalam tubuh mereka. Mereka langsung jatuh ke tanah dan kehilangan semua kemampuan untuk membalas. Pada akhirnya, tubuh Titlet Douluo sangat tangguh. Huo Yuhao tidak dapat memasukkan terlalu banyak kekuatan jiwa ke dalam anggur mereka, atau mereka akan menemukan pusaran di minuman mereka. Karena itu, ledakan itu tidak cukup kuat untuk mengambil nyawa mereka. Namun, rasa sakit yang hebat bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani dengan mudah. Ketika Huo Yuhao mulai bergerak, Tang Wutong juga mulai mengambil tindakan. Dia langsung berteleportasi di belakang dua pria yang berdiri di belakang Su Tianran. Dia merilis cahaya ungu emas bercahaya saat dia melepaskan 2 pukulan dengan kedua tinjunya. Penjaga Su Tianran adalah individu yang sangat kuat. Namun, bagaimana mereka bisa melawan lawan mereka ketika mereka berada di level Ultimate Douluo? Cahaya keemasan menyilaukan dipancarkan ketika alat jiwa berbentuk manusia merilis serangkaian ledakan. Namun, tidak ada alat jiwa mereka yang mampu menangkis kekuatan tinju Tang Wutong, yang melepaskan raungan naga. Ketika pukulan Tang Wutong akhirnya mendarat pada alat jiwa berbentuk manusia mereka, hasilnya sudah diputuskan. Setelah mengirim mereka berdua terbang mundur, Tang Wutong melompat ke udara dan berbalik ketika dia bertabrakan dengan Huo Yuhao di udara. Saat ini, mereka seperti 2 bola energi. Setelah bertabrakan satu sama lain, tubuh mereka menyatu saat mereka melepaskan aura yang tak terkalahkan. Bab 609, The Emperor Falls. Kali ini, bahkan domain interferensi spiritual Huo Yuhao tidak dapat menyembunyikan aura mereka. Fluktuasi spiritual yang kuat yang dilepaskan oleh mereka dapat dirasakan oleh setiap orang di dalam istana sementara. Mata raksasa muncul di udara. Mata ini berwarna emas, tetapi sekelilingnya bersinar dengan cahaya keemasan ungu keemasan. Kilauannya yang menakutkan meluas pada saat berikutnya ketika palu mistis kecil muncul di seluruh aula. Mantra di tengah kekosongan, badai spiritual. Ini adalah salah satu dari 4 keterampilan fusi jiwa bela diri yang dibagikan oleh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Ini juga merupakan serangan spiritual yang paling kuat di antara keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Mereka tidak lagi menahan diri, karena mereka harus mencapai tujuan misi mereka secepat mungkin. Saat ini, bahkan jika Long Xiaoyao dan Ye Sishui akan dihidupkan kembali, mereka juga akan memilih untuk menghindari mengambil Huo Yuhao dan skill jiwa langsung. Mungkin hanya Affiliate Tyrant yang akan memiliki kesempatan melawan serangan spiritual ini. Tentu saja, If dan Maibas hampir tidak ada artinya sepanjang waktu. Seluruh ruang makan langsung hancur dan hancur berkeping-keping. Meskipun ini seharusnya merupakan serangan spiritual, itu sangat kuat sehingga mampu menghancurkan benda material. Kepala para insinyur jiwa kelas 9 yang terluka oleh ledakan es dan ledakan spiritual akhirnya meledak setelah alat jiwa di tubuh mereka memberi jalan. Mereka bukan satu-satunya korban keterampilan fusi jiwa bela diri yang kuat. Para penjaga Su Tianran tidak memiliki kesempatan melawan serangan spiritual yang kuat dan intens yang dilepaskan oleh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Badai spiritual ini benar-benar menakutkan. Su Tianran kehilangan 2 alat jiwa defensif spiritual kelas 9 yang kuat di sepanjang badai. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa kuat tempes spiritual mereka. Pada saat ini, Su Tianran mulai kehilangan harapan. Rasa sakit yang berdenyut di dalam tubuhnya membuatnya sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Sampai sekarang, Tang Wutong sudah memegang tombak naga emasnya, sementara Huo Yuhao memegang belati kecilnya. Huo Yuhao menyapu belati secara horizontal saat seberkas cahaya biru es muncul di depan mata mereka. 10 meter ruang di sekitar Su Tianran langsung beku.
Pada saat itu, suhu sekitar jatuh ke suhu yang mendekati nol absolut. Su Tianran mengerahkan kekuatan yang tersisa di tubuhnya untuk menahan dingin yang menyerang tubuhnya. Yang paling menakutkan adalah bagaimana Huo Yuhao hanya melakukan ini untuk sementara melumpuhkan Su Tianran. Sekarang ruang makan telah dihancurkan oleh spiritual tempest, seluruh area tertutup debu dan kotoran. Ketika Su Tianran akhirnya bisa melihat apa yang ada di sekitarnya, dia menyadari bahwa dua orang sebelum dia telah berubah. Huo Yuhao dan Tang Wutong telah menghilang. Sebaliknya, dua pasang mata yang akrab sekarang menatapnya. Mereka tidak lain adalah Dewa Kematian Douluo, Ye Hui, dan Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao. Kalian berdua, Su Tianran tidak lagi bisa memahami kenyataan. Dia tidak bisa lagi yakin jika orang-orang yang berdiri di depannya adalah Ye Hui dan Long Xiaoyao atau Huo Yuhao dan Tang Wutong. Jika dia harus membuat pilihan, dia lebih suka percaya bahwa kedua orang itu adalah Ye Hui dan Long Xiaoyao. Bagaimanapun, mereka adalah Ultimate Douluo. Huo Yuhao dan Tang Wutong masih sangat muda. Bahkan jika dia entah bagaimana mampu bertahan dari serangan hari ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menaklukkan benua jika musuh-musuhnya adalah dua Master Jiwa Akademi Shrek yang memiliki kemampuan transenden Douluo. Dia sudah sangat menyadari betapa kuatnya Douluo tertinggi setelah menyaksikan kekuatan yang ditampilkan oleh Kaisar Naga Douluo dan Dewa Kematian Douluo. Selama dia berhati-hati, Ultimate Douluo secara efektif tak terkalahkan di dunia ini. Sayangnya, harapan di hatinya tidak berhasil bertahan lama. Su Tianran telah memperhatikan mata di dahi Long Xiaoyao. Mata itu berbinar ketika seberkas cahaya ungu emas melonjak keluar dan mendarat di kepala Su Tianran. Alat jiwa defensif spiritual kelas 9 Su Tianran yang terakhir akhirnya hancur. Saat ini, dia merasa seolah-olah dia telanjang. Itu dia, saya selesai. Su Tianran memejamkan mata karena kesakitan. Dia tahu bahwa kekhawatirannya sah. Dia terlalu lemah jika dibandingkan dengan penguasa jiwa yang kuat di benua Douluo. Pada akhirnya, Douluo utama memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan kekuatan politik apapun. Jika dia memiliki kesempatan lain lagi, dia akan mencoba membuat Ye Hui memaafkannya dengan cara apapun. Jika Su Tianran memiliki Dewa Kematian Douluo melindunginya, tidak mungkin mereka berdua bisa membunuhnya. Pada akhirnya, dia akhirnya yakin bahwa dua orang di depannya tidak mungkin Ye Hui dan Long Xiaoyao. Baik Ultimate Douluo tidak memiliki kemampuan es tertinggi, maupun kemampuan untuk menyembunyikan diri. Karenanya, mereka hanya bisa menjadi Huo Yuhao dan Tang Wutong. Meskipun dia tidak tahu kapan mereka menjadi begitu kuat, dia yakin bahwa merekalah yang berada di belakang kematiannya. Tentu saja, semua ini tidak lagi penting. Huo Yuhao melepaskan duet merfok lagi pada saat genting ini. Garis kedua cahaya ungu emas mendarat di tubuh Su Tianran di saat berikutnya. Boom! Tengkorak Su Tianran meledak ketika darah dan potongan-potongan otaknya berhamburan ke seberang ruangan. Kaisar Kekaisaran Bulan Matahari sudah mati. Bahkan, dia telah mati tanpa mayat yang utuh. Huo Yuhao dan Tang Wutong menghela nafas lega setelah membunuh Su Tianran. Meskipun seluruh rangkaian berada dalam kendali mereka sebenarnya menghabiskan sedikit energi dan kekuatan untuk mencapai hasil ini dengan begitu cepat. Sebelum bergerak, mereka telah sepakat untuk fokus pada serangan spiritual. Karenanya, Tang Wutong tidak diharuskan untuk melakukan terlalu banyak serangan. Huo Yuhao adalah kekuatan tempur utama sepanjang seluruh pertempuran. Hasilnya membenarkan cara mereka. Su Tianran akhirnya meninggal di bawah kekuatan Duf dan duo spiritual Huo Yuhao. Garis-garis cahaya mulai berkedip di langit. Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion sudah mulai berkumpul menuju ruang makan. Mereka sekarang membangun penghalang jiwa pelindung ketika mereka mencoba untuk menyelimuti seluruh kompleks di dalam perisai mereka. Huo Yuhao melepaskan lolongan panjang ketika naga hitam raksasa melayang ke udara dan berubah menjadi gambar yang menabrak penghalang di atas mereka. Pada saat yang sama, Huo Yuhao dan Tang Wutong berkedip sebelum mereka menghilang ke udara. Meskipun mereka hanya di sini untuk waktu yang singkat, Huo Yuhao yakin bahwa alat pengintai jiwa kekaisaran Sun Moon pasti sudah menangkap penampilan mereka. Ini sudah cukup, karena mereka telah menciptakan peluang yang cukup untuk Jusi. Penghalang pertahanan terkait akan menjadi masalah yang sulit untuk ditangani bahkan untuk seorang master jiwa yang kuat. Ini terutama benar ketika Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial adalah orang yang telah menetapkannya. Sayangnya,
Mereka sekarang melawan dua Ultimate Douluo. Sebelumnya, ketika Su Tianran berusaha menahan Ye Sishui, dia telah menggunakan alat Soul Array energi kompresi tinggi. Ini karena dia tahu bahwa penghalang jiwa defensif yang terkait tidak akan mampu mengandung Ultimate Douluo, bahkan jika itu didirikan oleh Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Inilah yang terjadi. Pagi Dew Dagger Huo Yuhao mengiris penghalang jiwa yang terkait saat ia memotong celah di dalamnya dengan mudah. Tang Wutong mengangkat tinjunya dan membuat lubang menganga di mana Huo Yuhao telah memotong. Mereka berdua melesat melalui lubang dan menyembunyikan diri dengan imitasi mereka saat mereka menghilang ke langit malam. Selama ini, Zhu Zi telah menunggu di kamarnya dengan cemas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran ketika dia mendengar ledakan keras yang disebabkan oleh spiritual tempest. Pada saat itu, dia diliputi oleh dua emosi yang berbeda. Dia sangat bersemangat. Jika Huo Yuhao dan Tang Wutong berhasil, semua masalahnya akan diselesaikan sendiri. Dia juga diliputi ketakutan. Saat ini, dia sudah memberikan semua harapan pada Huo Yuhao. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia akan menyerahkan Tang Wutong untuknya. Sekarang Huo Yuhao menjadi sangat kuat, dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Bahkan, ia menjadi ancaman bagi pemerintahannya atas Kekaisaran Sun Moon. Meskipun demikian, dia benar-benar tidak ingin dia dan Tang Wutong gagal. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Huo Yuhao jika mereka gagal. Ketakutan ini berasal dari cinta seorang ibu pada suaminya. Itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan dengan rasionalitasnya. Zhu Zi. Pada saat ini, dia mendengar suara yang sangat akrab. Suara itu membangunkannya dari kemungkinan dia berlari di kepalanya. Dia secara insting berseru, "Yuhao." Penting untuk dicatat bahwa ada banyak pelayan di kamarnya saat ini. Para pelayan ini semua terkejut oleh seruannya yang tiba-tiba. Zhu Zi langsung melotot menatap dingin setelah melihat reaksi mereka. Sepertinya dia akan membunuh mereka untuk membungkam mereka. Namun, dia mendengar suara Huo Yuhao sekali lagi. Zhu Zi yang aku tahu tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Zhu Zi menarik napas dalam-dalam saat dia mencoba menenangkan dirinya. Ini benar-benar bukan waktu yang baik untuk membungkam orang. Dia berseru, "Aku ingin kalian semua keluar dari ruangan ini. Jika ada yang berani menyebarkan desas-desus yang tidak berarti di sekitar istana, jangan salahkan saya karena kejam." Petik 2. Ya, Yang Mulia. Para pelayan bergegas keluar dari ruangan. Zhu Zi buru-buru memanggil Huo Yuhao. "Yuhao, apakah kalian berdua baik-baik saja?" Petik 2. Pada saat ini, serangkaian suara gemuruh terdengar dari luar ruangan. Awalnya, itu terdengar seolah-olah ada beberapa kilatan petir di langit. Namun, mereka segera tumbuh dalam intensitas ketika mereka memberi kesan bahwa badai besar sedang terjadi di atas istana sementara. Ledakan berantai yang disebutkan Zhu Zi kepada Huo Yuhao akhirnya dimulai. Sistem pengawasan komprehensif yang didirikan oleh alat-alat jiwa pengawasan udara mulai kehilangan cakupannya. Detik berikutnya, Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul di hadapan Zhu Zi. Sekarang alat pengintai jiwa telah hancur, mereka tidak lagi perlu khawatir akan diperhatikan. Setelah melihat bagaimana Huo Yuhao dan Tang Wutong aman dan sehat, Zhu Zi menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia diliputi oleh emosi yang kompleks. "Kalian berdua," Zhu Zi berbicara secara insting. Namun, dia berhenti ketika dia mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Kami telah berhasil. Su Tianran sudah mati. Saya meledakkan kepalanya dengan serangan spiritual saya. 10 orang yang melindunginya juga mati. Sekarang, kita dapat mundur setelah memenuhi janji kami kepada Anda. Sekarang giliran Anda untuk memenuhi janji Anda." Petik 2. Zhu Zi sangat gembira setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Yuhao padanya. Tubuhnya mulai bergetar kegirangan saat dia berseru, "Mati." Dia benar-benar mati. Meskipun dia menolak mengakuinya, Su Tianran selalu menjadi salah satu kekhawatiran terbesar di benaknya. Huo Yuhao menatap Zhu Zi saat berbagai pikiran melintas di benaknya. "Zhu Zi, setelah kita berpisah hari ini, kita mungkin tidak akan bertemu lagi jika Anda memenuhi janji Anda. Jaga dirimu." Huo Yuhao menghela nafas. Pada akhirnya, wanita di depannya adalah wanita pertama yang membuka hatinya. Ada juga periode ketika dia berharap bahwa dia akan berubah pikiran. Namun, mereka pada akhirnya tidak ditakdirkan untuk bersama. Huo Yuhao secara alami bisa merasakan penyesalan di hati Zhu Zi. Namun, dia tahu bahwa mereka tidak dapat memutar balik waktu.
Tidak mungkin bagi mereka untuk memulai lagi sekarang karena mereka telah kehilangan kesempatan untuk melakukannya lebih awal. Dia sudah memiliki Tang Wutong, dan tidak mampu mencintai orang lain. Selain itu, dia tahu bahwa Juzi tidak akan pernah bisa menyerah pada apa yang dia miliki sekarang. Dia ingin memperjuangkan kekuasaan untuk putranya, dan untuk kebencian di hatinya. Huo Yuhao telah berhasil mengamankan 10 tahun perdamaian bagi benua Douluo untuk pulih dan mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk mencoba dan bertahan melawan Kekaisaran Sun Mun. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi setelah 10 tahun itu. Seperti yang dia katakan, ini mungkin terakhir kali dia melihat Juzi. Setelah ini, dia akan mencoba untuk mendorong pangkat Ultimate Douluo. Setelah itu, ia akan bertujuan untuk memasuki alam dewa. Jika dia cukup beruntung untuk berhasil, dia tidak akan lagi bisa ikut campur dalam urusan benua Douluo. Meskipun demikian, dia masih sangat bingung tentang perasaan yang dia miliki untuk alam dewa. Dia tidak tahu seperti apa dunia itu nantinya. Setelah mendengar kata-katanya, wajah Juzi menjadi sangat pucat. Kenapa? Apa yang kamu rencanakan? Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, sama seperti yang saya katakan sebelumnya, Wutong dan saya akan pergi ke budidaya pintu tertutup. Kita menjadi terlalu kuat dalam waktu yang terlalu singkat untuk disesuaikan dengan tubuh kita. Ini saatnya bagi kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan yang telah kita dapatkan. Saya tidak tahu berapa lama kita akan berkultivasi, tapi saya tidak berpikir kita akan bertemu di tahun-tahun mendatang. Meskipun demikian, saya sangat berharap bahwa Anda akan memenuhi janji Anda. Jika tidak, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu dengan tangan kosongku. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Huo Yuhao menatap matanya sebelum dia berbalik dan memegang tangan Tang Wutong. Setelah itu, keduanya menghilang ke udara tipis di depan matanya. Air mata mulai mengalir di wajah cantik Juzi saat tubuhnya mulai gemetar kuat. Apakah dia pergi begitu saja? Pada saat itu, dia merasa bahwa dia benar-benar kehilangan dia selamanya. Ini benar-benar bisa menjadi yang terakhir kali dia melihatnya. Apakah ini benar-benar akhirnya? Itu saja, Juzi, mengapa kamu membuat keputusan bodoh seperti itu terhadap mereka? Jika kamu telah memilihnya saat itu dan melepaskan semua kebencianmu, kamu akan jauh lebih bahagia. Apakah balas dendam benar-benar penting? Apakah kekuatan benar-benar begitu penting? Penting, hahaha. Petik 2. Juzi menertawakan dirinya sendiri saat air mata terus mengalir tak terkendali dari matanya. Para pelayan yang menunggu di luar ruangan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Tiba-tiba, sekelompok orang bergegas menuju kamar Juzi. Kami di sini untuk menemui Yang Mulia. Bab 610, Pengambil Alihan. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong saat mereka terbang di udara, sementara kota Radiant berantakan total tidak jauh di belakang mereka. Radiant City berantakan, bukan hanya karena kematian Su Tianran, tetapi juga karena banyak alat jiwa pengintai udara meledak. Hanya sedikit orang yang tahu tentang kematian Su Tianran untuk saat ini, tetapi seluruh warga kota bisa melihat ledakan alat pengintai jiwa di langit. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Radiant City telah turun ke dalam kekacauan, dan tidak ada yang tahu berapa lama sebelum bisa tenang. Namun, Huo Yuhao sangat percaya diri pada Juzi. Dia terlalu mampu, dan hampir setiap situasi ada dalam genggamannya. Karena dia sudah siap untuk berurusan dengan Su Tianran, dia pasti juga bersiap untuk apa yang akan terjadi sesudahnya. Sekarang adalah waktunya baginya untuk membalik kartunya satu demi satu. Huo Yuhao dan Tang Wutong pergi begitu saja. Dia bahkan tidak mencoba mengatur apapun, dan dia juga tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Juzi. Dia tahu bahwa mereka pergi agak terlalu tiba-tiba. Dia juga ingin tinggal, dan dia ingin menonton Juzi mengatur kembali urusan internal Kekaisaran Sun Mun, dan menjalankan janjinya untuk tidak bergerak melawan Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dowling dalam 10 tahun. Itu pilihan terbaiknya. Selama dia dan Tang Wutong ada di sekitar untuk mengintimidasi Kekaisaran Sun Mun, dia percaya bahwa dia tidak akan berani melakukan apapun dengan terburu-buru. Tetapi dia harus pergi. Jika dia tidak pergi, dia dan Tang Wutong mungkin tidak akan bisa pergi lagi. Huo Yuhao dan Tang Wutong menghujani Su Tianran untuk menghancurkannya selama pertempuran epik itu, tetapi masalah serius muncul di tubuh mereka. Retakan secara mencolok merobohkan penghalang yang Long Xiaoyao dan Ye Sishui tinggalkan di tubuh mereka, dan penghalang ini bisa hancur kapan saja. Begitu rintangan ini runtuh,
mereka berdua akan berisiko menjadi gila. Ini terutama terjadi pada Huo Yuhao, karena kekuatan spiritual Affiliate Tyrant King masih memberontak hebat di dalam laut spiritualnya. Skydream Ichewon benar-benar tidak tahan lagi, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk membawa berita ini kembali ke Shrek Academy di saat seperti ini. Mereka harus menemukan tempat untuk bercocok tanam. Kalau tidak, mereka akan menghadapi kematian. Oleh karena itu, ia mengucapkan beberapa kalimat singkat sebelum dengan cepat membawa Tang Wutong pergi dari kota Radiant dan menuju kekaisaran jiwa surgawi. Bagaimana kabarmu, Yuhao? Tang Wutong jelas bisa merasakan bahwa telapak tangan Huo Yuhao sedingin es, dan kekuatan jiwanya melonjak dengan kuat di dalam tubuhnya. Tubuhnya memancarkan cahaya aneh, dan itu pertanda Huo Yuhao hampir kehilangan kendali atas kekuatan jiwanya. Huo Yuhao tidak terlihat begitu baik ketika dia berkata, "Saya khawatir saya tidak bisa bertahan lebih lama. Kita harus menemukan tempat untuk bercocok tanam. Jika tidak, kita akan berada dalam masalah." Petik 2. Tang Wutong mengangguk dan berkata, "Ayo kita lakukan di sini. Kami tidak bisa menunda ini lagi. Ada lembah di bawah mereka. Mereka tidak bisa diganggu dengan mendapatkan arah yang benar karena masalah besar yang muncul di tubuh mereka, dan mereka tidak tahu di mana mereka berada. Tapi mereka tidak bisa diganggu dengan hal lain karena mereka segera turun." Tang Wutong meninju lubang di sisi gunung, dan dia mendukung Huo Yuhao saat mereka menyelinap masuk. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyembunyikan diri pada saat seperti ini. "Kalian berdua bisa tenang saat kamu berkultivasi. Kami akan melindungi kalian." Permaisuri salju dan permaisuri es muncul dari tubuh Huo Yuhao secara bersamaan. Mereka memiliki ekspresi gugup di wajah mereka, karena kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual dalam tubuh Huo Yuhao terlalu besar. Bahkan dengan pengalaman dan pengetahuan mereka belum pernah melihat undulasi energi sebesar ini, yang tampaknya melampaui batas dunia ini, dan Huo Yuhao bisa meledak kapan saja. Jika itu terjadi, maka semua upaya yang telah mereka lakukan sebelum ini akan sia-sia. Huo Yuhao bahkan tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia nyaris tidak bisa terbang, dan dia sudah mengendalikan dirinya sebanyak yang dia bisa. Dia duduk di tanah dan segera fokus saat dia menggunakan semua kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan kekuatan jiwanya. Tang Wutong membantunya menyilangkan kakinya dan duduk di seberangnya. Mereka tidak bisa lagi menggunakan kekuatan Haodong untuk mengolah. Selain itu, kekuatan jiwa di dalam tubuh mereka terlalu besar, jadi dia tidak bisa membantu Huo Yuhao sama sekali. Dia menghadapi masalah yang sama besarnya, dan dia hanya mengamati Huo Yuhao sejenak dan memastikan bahwa dia tidak dalam bahaya sebelum dia mulai bermeditasi. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah mempertahankan penghalang itu di tubuhnya sebelum yang lainnya. Penghalang Huo Yuhao mulai pecah tanpa dapat ditarik kembali, ketika kekuatan jiwa yang menyerupai gelombang pasang melonjak di dalam tubuh ini. Inti jiwa spiritual Huo Yuhao telah diisi oleh kekuatan spiritual Affiliate Tyrant King yang tangguh, dan kekuatan jiwa Long Xiaoyao juga telah memenuhi inti jiwa Ice Ultimate-nya hingga penuh. Tubuh Huo Yuhao seperti balon besar yang telah dipompa dengan udara sebanyak yang dibutuhkan, dan masih dipompa terus-menerus. Tubuh Huo Yuhao sudah mulai membengkak. Uratnya menggembung di kulitnya, dan tubuhnya berwarna merah tidak sehat. Matahari keemasan dan bulan biru berkerlap-kerlip tak henti-hentinya di belakangnya, dan udara akan berubah-ubah samar-samar dengan setiap kedipan. Untungnya, Tang Wutong duduk di seberangnya. Matahari keemasan dan bulan ungu berkedip di belakangnya pada saat yang sama, dan mereka beresonansi dengan aura Huo Yuhao. Resonansi ini, dan mungkin juga karena inti jiwa Yin yang komplement mereka, hampir tidak menekan badai energi di tubuh Huo Yuhao. Permaisuri es dan permaisuri salju berjaga di pintu masuk gua. Permaisuri es melirik Ratu Salju dengan cemas dan bertanya, dia tidak dalam kondisi yang sangat baik. Bisakah dia bertahan? Petik 2. Permaisuri salju menurunkan suaranya dan berkata, dia pasti bisa. Bukankah kita berhasil mengatasi setiap masalah dan kerja keras selama bertahun-tahun, tidak peduli apa yang kita hadapi. Ini adalah langkah terakhir yang harus dia ambil, dan jika dia bisa berhasil, maka dia akan naik melalui langit. Mimpi kita akan menjadi kenyataan. Tetapi jika dia gagal, permaisuri salju tersenyum cerah ketika dia berbicara. Jadi bagaimana jika dia gagal? Jika bukan karena dia, kita mungkin sudah lama mati. Mari kita menemaninya jika dia gagal. Petik 2. Permaisuri es tercengang. Apakah kamu sudah memutuskan, Snow Empress? Permaisuri salju tersenyum tipis dan menjawab,
apakah Anda benar-benar bertanya kepada saya itu? Bukankah kamu sudah memutuskan juga? Anda hanya tidak mau mengakuinya. Meskipun Anda selalu begitu galak terhadap Skydream Icewom setiap hari, saya dapat mengatakan bahwa mata Anda menjadi semakin lembut dan lembut. Sepertinya Anda benar-benar menemukan seseorang yang Anda sukai. Anda telah memutuskan untuk memadukan asal Anda dengan Yu Hao, bukan? Dan Anda akan melakukan itu karena Skydream telah menyelesaikan fusi sendiri untuk membantunya. Jadi kita dibiarkan dengan asal spiritual kita, dan itulah kekuatan terakhir yang dapat kita gunakan untuk membantunya. Kita tidak dapat dipisahkan darinya setelah menyelesaikan perpaduan ini, dan bahkan jika dia berhasil mencapai dunia itu pada akhirnya, kita tidak dapat memisahkan diri kita darinya. Itulah arti sebenarnya dari satu untuk semua, dan semua untuk satu. Saya tidak tega meninggalkan kalian. Jadi mengapa saya tidak bisa mengambil keputusan? Petik 2. The Ice Empress memegang tangan Snow Empress. Dia tersipu ketika dia berkata, Snow, aku tidak dengan orang itu. Permaisuri salju terkikik dan berkata, kami sudah saling kenal selama ratusan ribu tahun. Bagaimana saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Jangan terlalu memikirkan ini, karena aku tidak mencoba menggodamu. Aku benar-benar bahagia untuk kalian berdua. Bukankah kita semua berada di tempat yang baik saat ini? Petik 2. Iya, apapun yang terjadi, kita harus membantunya melewati ujian yang sulit ini. Biarkan aku pergi dulu, Snow. Yu Hao berada dalam situasi yang mengerikan sekarang, dan dia perlu menstabilkan dirinya sendiri. Petik 2. Baiklah, pergi. Aku akan tinggal di sini. Permaisuri salju memandang Permaisuri es dengan serius, dan dia memeluknya dengan lembut sebelum melepaskannya dengan senyum tipis di wajahnya. Permaisuri es bergegas di depan Permaisuri salju, dan dia memberinya kecupan di wajahnya sebelum dia terkikik dan lari. Huo Yu Hao berada dalam situasi yang mengerikan. Orang bisa mengatakan bahwa dia dalam kondisi terburuk yang pernah dia alami. Ada terlalu banyak energi di dalam tubuhnya. Yang paling dia inginkan adalah melampiaskan energi yang sangat besar dari tubuhnya, tetapi dia tidak bisa melakukan itu sama sekali. Huo Yu Hao tidak bisa mengendalikan kekuatan jiwanya dengan kekuatan rohaninya, karena kekuatan rohaninya berantakan sejak awal. Kekuatan spiritual Evil Tyrant King telah dibersihkan, tetapi kekuatan spiritual itu sendiri keras, seperti mengandung roh pembalasan hebat di dalamnya. Itu terus mendatangkan malapetaka, dan ingin mendominasi lautan spiritual Huo Yu Hao. Evil Tyrant King telah menjadi makhluk jiwa yang tangguh dengan lebih dari 700.000 tahun budidaya. Meskipun tubuhnya sudah mati, dia masih bisa membalas sementara menarik napas terakhirnya. Tidak heran saya tidak merasakan gelombang spiritual setelah kematiannya. Dia menyembunyikan kekuatan rohnya di dalam cincin jiwanya, dan dia memadatkan kekuatan spiritual yang sangat besar di dalamnya. Sudah jelas bahwa Evil Tyrant King menghitung tepat sebelum kematiannya bahwa aku harus menyerap inti jiwanya, dan apa yang dia coba lakukan sekarang adalah merasukiku. Dia ingin memiliki tubuhku. Huo Yu Hao tidak akan takut pada Evil Tyrant King jika Long Xiaoyao tidak memasukkan semua kekuatan jiwa itu ke dalam tubuhnya. Dia memiliki Skydream Icewom dan Putri Duyung, dan kekuatan spiritualnya sangat kuat di tempat pertama. Huo Yu Hao masih memiliki kekuatan emosinya, dan Evil Tyrant King tidak layak bersaing dengannya karena dia hanya memiliki asal spiritualnya yang tersisa. Tapi Huo Yu Hao berada dalam masalah besar sekarang, karena kekuatan jiwa di dalam tubuhnya memberontak. Kekuatan jiwanya memberontak ke titik di mana ia tidak bisa berkonsentrasi untuk berurusan dengan Evil Tyrant King, yang merupakan masalah terbesarnya. Lautan spiritual Huo Yu Hao kacau. Putri Duyung dan Skydream Icewom nyaris tidak bisa bertahan, dan ia berada dalam situasi yang sama. Pikirannya mulai merasa grogi. Untungnya, inti jiwa rohaninya cukup kuat sehingga roh Evil Tyrant King tidak bisa benar-benar menyelesaikan kepemilikan. Tetapi hasilnya akan tetap sama jika situasi ini dibiarkan berlanjut. Evil Tyrant King cerdas. Dia bisa dengan jelas merasakan apa yang Huo Yu Hao alami, karena dia tidak akan melakukan apapun sebaliknya. Apa yang bisa dia lakukan adalah menunggu kesempatan ketika sesuatu terjadi pada tubuh Huo Yu Hao. Begitu Huo Yu Hao tidak bisa mengendalikan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya, dan begitu Evil Tyrant King benar-benar melepaskan malapetaka, maka inti jiwa Huo Yu Hao tidak lagi stabil. Itu adalah waktu terbaik untuk memiliki. Evil Tyrant King masih senang bisa memiliki tubuh Ultimate Douluo. Dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan rohnya ketika Huo Yu Hao membunuhnya,
dan dia bahkan bisa dilahirkan kembali melalui salah satu tubuh keturunannya. Evillea Tyrant King memiliki roh yang sangat tangguh, dan membunuhnya benar-benar tidak mudah. Tetapi dia tidak memilih itu, karena dia memperhatikan tubuh Huo Yuhao. Kekuatan Evillea Tyrant King akan sangat terpengaruh jika dia memilih salah satu keturunannya untuk dilahirkan kembali, dan dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan kembali kondisi puncaknya. Itu masih mungkin saat itu, dan yang dia butuhkan adalah lebih banyak waktu. Itu adalah pilihan konservatif. Tetapi dia tidak dapat membuat pilihan yang sama kali ini karena dia akan menghadapi kesengsaraan berikutnya, dan kesengsaraannya tidak akan peduli jika dia terluka parah atau jika dia telah dilahirkan kembali melalui kepemilikan. Kesengsaraan akan menargetkan jiwanya, dan Evillea Tyrant King tidak percaya diri berhasil melewati kesusahan besar ini bahkan jika ia berada di puncaknya. Dia tidak memiliki energi kehidupan yang hebat seperti yang dilakukan Dewa Beast, belum lagi ketika dia sudah terluka parah. Dia benar-benar akan menemui ajalnya begitu kesusahan melanda. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengambil jalan yang berisiko setelah beberapa pemikiran, dan ia memilih untuk memiliki tubuh Huo Yuhao. Seperti yang Huo Yuhao tebak, Evillea Tyrant King yakin bahwa Huo Yuhao tidak mungkin meninggalkan cincin jiwa yang begitu hebat, dan Evillea Tyrant King masih akan punya waktu untuk memiliki salah satu keturunannya bahkan jika Huo Yuhao melupakannya. Dan begitu Huo Yuhao menyerap cincin jiwanya, Evillea Tyrant King akan mencari kesempatan untuk memiliki tubuhnya. Tubuh makhluk jiwa tidak bisa menyembunyikan auranya, tetapi tubuh manusia bisa. Selain itu, Huo Yuhao memiliki kultivasi yang tinggi dan kekuatan jiwa yang tangguh. Jika Evillea Tyrant King dapat berhasil memiliki tubuhnya dan menyelesaikan inti jiwa ketiganya, maka dia akan benar-benar yakin bisa melewati kesusahan berikutnya. Dia bahkan bisa menggunakan tubuh manusia ini untuk menerobos ke alam dewa. Evillea Tyrant King diliputi oleh keserakahan yang hebat, dan itulah alasan mengapa ia memilih jalan yang lebih berisiko ini. Sepertinya kesempatannya telah datang, dan kesuksesan ada dalam genggamannya. Karena itu, dia tidak tergesa-gesa sama sekali. Dia sedang menunggu sesuatu terjadi pada tubuh Huo Yuhao sebelum dia akan melakukan serangan habis-habisan. Dia tidak ingin merusak tubuh ini, karena apa gunanya kepemilikan jika itu terjadi. Dia harus menunggu sampai Huo Yuhao hampir hancur sebelum dia bisa mengendalikan tubuhnya. Setelah itu, ia akan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat setelah bergabung dengan tubuh Huo Yuhao untuk mengendalikan kekuatan jiwa yang memberontak, menekannya, dan perlahan menyerapnya. Evillea Tyrant King menjadi semakin puas dengan situasi saat ini sambil terus berpikir. Segalanya berjalan lebih baik dari yang ia duga, tubuh yang sempurna, tipe yang sempurna, dan lautan spiritual yang begitu kuat sehingga bisa membawa kekuatan spiritualnya. Masih ada kekuatan jiwa yang tidak terserap tetapi sangat murni, dan bentuk inti jiwa ketiga masih dalam jangkauan. Ini adalah jenis hadiah terbaik yang bisa diberikan surga kepadanya. Bayangan hijau kebiru-biruan terlihat di belakang Huo Yuhao pada saat ini. Dia tidak dianggap sangat cantik, tapi aura sedingin es dan keanggunan agung, tubuhnya yang sempurna dan memikat, dan kerangka hijau gioknya memberikan keindahan yang unik dan eksotis. Tang Wutong lebih muda saat dia duduk di hadapan Huo Yuhao. Matahari keemasan dan cahaya bulan ungunya berkedip saat mereka memancarkan dan meredup terus-menerus. Meskipun dia tidak stabil, undulasinya tidak sekuat itu. Tapi situasi Huo Yuhao jauh lebih buruk. Matahari keemasannya berkembang, tetapi bulan birunya sangat redup ketika kabut tebal keluar dari tubuhnya. Pakaiannya benar-benar basah ketika butiran besar keringat bergulir dari dahinya. Permaisuri es menarik napas panjang. Tubuhnya menjadi seperti ekor kalajengkingnya, dan bersinar dengan cahaya hijau giok yang cemerlang. Warna hijau itu bukanlah warna yang dipenuhi dengan kehidupan, tetapi warna yang dingin hingga ekstrim. Kabut yang naik dari tubuh Huo Yuhao segera berubah menjadi partikel es yang tak terhitung jumlahnya yang melayang turun, dan gua itu dibersihkan. Mata sang Ice Empress berkilau seperti dua pilar api dingin. Dia menyilangkan kakinya, duduk di belakang Huo Yuhao, dan menekankan satu telapak tangannya ke punggungnya. Dia bergerak lebih dekat ke tubuhnya, dan menekankan tangannya pada dantian Huo Yuhao. Api hijau tebal membakar dalam matanya di saat berikutnya, dan rona hijau meresap ke seluruh gua. Tidak satu inci es pun dilepaskan, dan permaisuri es perlahan-lahan menutup matanya saat dia membakar indera spiritualnya, dan senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik sementara suaranya sendiri bergema di dalam hatinya. Kamu sangat konyol, Skydream. Saya tidak fasih berbicara,
dan saya tidak benar-benar tahu harus berkata apa, tetapi saya bisa mengingat semua yang telah Anda lakukan untuk saya selama bertahun-tahun. Meskipun aku kedinginan, kau sudah melelehkanku, dan hanya ini yang bisa kulakukan. Ini adalah jenis cinta terbaik yang bisa kuberikan padamu. Saya membakar indera spiritual saya, dan kita tidak akan lagi terpisah. Gelombang es melonjak ke tubuh Huo Yuhao, dan kekuatan jiwa yang memberontak di dalam dantiannya segera diam. Bukan karena kekuatan jiwanya berhenti beredar, tetapi karena ia dibekukan oleh gelombang es aneh itu. Kekuatan jiwa Long Xiaoyao sangat hebat, tetapi permaisuri es membakar perasaan rohaninya, dan kekuatan arwahnya tidak kalah dengan kekuatan Dou Luo tertinggi. Itu adalah kekuatan pembekuan murni, dan baik kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa akan langsung beku. Ekspresi Huo Yuhao menjadi jauh lebih tenang ketika kekuatan jiwa di dalam dantiannya membeku. Dia perlahan-lahan menarik napas dalam-dalam, dan auranya seserius sebelumnya. Tampaknya ada auman naga bergema di udara dengan napasnya. Huo Yuhao dalam kesakitan yang paling besar bahwa dia bisa berada tepat sebelum permaisuri es mulai membakar indera spiritualnya. Tentu saja, dia tahu bahwa dia telah ditipu, dan ini terjadi padanya karena dia terlalu bersemangat untuk sukses. Namun, dia tidak mungkin membuat pilihan lain dalam situasi seperti itu ketika dia memikirkan kembali situasinya. Skydream Ichewon telah memberinya jaminan, dan cincin jiwa 700.000 tahun begitu memikat sehingga dia tidak mungkin memalingkannya. Untungnya, Skydream Ichewon ada di sekitar. Skydream Ichewon telah menyerap banyak kekuatan jiwa Affiliate Tyrant King di dalam cincin jiwanya, dan Huo Yuhao hanya menyerap sebagian kecil dengan laut spiritualnya. Ini mengakibatkan Affiliate Tyrant King hanya mampu memobilisasi bagian dari kekuatan spiritualnya ketika bergerak melawan Huo Yuhao, dalam upaya untuk mengkonsumsi kekuatan spiritual Huo Yuhao untuk memperkuat dirinya sendiri. Affiliate Tyrant King hanya bisa menyerap kembali kekuatan spiritual dari Skydream Ichewon begitu dia telah memperkuat dirinya sendiri sampai batas tertentu. Dengan kata lain, Skydream Ichewon membuat proses kepemilikan Affiliate Tyrant King jauh lebih menantang dan rumit. Tetapi bahkan kemudian, kekuatan jiwa dalam tubuh Huo Yuhao terlalu keras, dan sangat mengejutkan tubuhnya sehingga dia tidak bisa menahan penyerapan Affiliate Tyrant King sama sekali. Huo Yuhao mengalami begitu banyak rasa sakit sehingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Permaisuri es yang membakar indera spiritualnya seperti tali kehidupan bagi Huo Yuhao pada saat seperti ini, dan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya segera menetap saat dia menghela napas panjang lega. Huo Yuhao mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tangguh ketika ia menghembuskan napas, dan ia menyesuaikan kembali dan mengatur kembali semua kekuatan jiwa yang tidak teratur di dalam tubuhnya. Inti jiwa yin yang komplemennya mulai berputar dengan stabil, dan kekuatan gravitasi yang sangat besar muncul sekali lagi yang menarik dan mengambil kembali kekuatan jiwa yang kacau dan kekuatan spiritual yang mengalir melalui lorong-lorongnya. Affiliate Tyrant King secara alami menemukan perubahan besar pada Huo Yuhao begitu terjadi, dan ia menjadi pucat karena ketakutan. Dia sudah mengekspos dirinya sendiri, dan dia mengerti bahwa jika Huo Yuhao kembali unggul, maka tidak ada yang tersisa baginya selain kematian. Affiliate Tyrant King tidak lagi memiliki tubuh aslinya. Meskipun dia telah membawa roh dan esensinya, dia masih agak jauh dari Huo Yuhao, yang merupakan Dou Luo utama dan memiliki inti jiwa yin yang komplemen. Affiliate Tyrant King tidak memiliki kesempatan tunggal jika Huo Yuhao bisa memusatkan seluruh perhatiannya untuk berurusan dengannya. Affiliate Tyrant King tidak punya pilihan pada saat seperti ini, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir ketika dia meluncurkan serangannya sesegera mungkin. Affiliate Tyrant King tidak bisa membiarkan Huo Yuhao menarik napas ketika energi yang dia sembunyikan di dalam laut spiritual Huo Yuhao meletus, dan satu roda cahaya jahat bersinar di atasnya. Huo Yuhao menyilangkan kakinya, dan Affiliate berwarna merah darah muncul di belakang punggungnya. Cahaya jahat berkedip-kedip saat seluruh gua tercemar merah. Tang Wutong sudah bermeditasi. Meskipun situasinya jauh lebih baik daripada Huo Yuhao, dia harus berkonsentrasi penuh jika dia ingin sepenuhnya menyerap kekuatan jiwa besar yang ditinggalkan Ye Sishui untuknya, dan dia harus melakukannya saat meditasi. Karena itu, dia tidak tahu masalah besar seperti apa yang terjadi padanya. Seluruh tubuh Huo Yuhao bergetar, dan mata vertikal secara bertahap terbuka di dahinya. Namun, tidak ada lagi pola matahari mawar emas di sekitar mata vertikal. Sebagai gantinya,
Ada pola merah gelap aneh yang seperti ular kecil yang keluar dari matanya yang vertikal dan mulai menyebar ke seluruh kepalanya, seperti mereka akan menelan seluruh tengkoraknya. Affiliate Tyrant King menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini. Permaisuri es, yang berdiri di belakang Huo Yuhao, diliputi rasa takut, karena dia tidak mengira Affiliate Tyrant King menyembunyikan kekuatan yang begitu hebat di dalam tubuh Huo Yuhao, ke titik di mana dia hampir tidak bisa menolak sama sekali. Namun, Huo Yuhao akhirnya menstabilkan semua kekuatan jiwa di dalam tubuhnya dengan bantuan permaisuri es, meskipun penderitaan yang intens membuatnya merasa seperti laut spiritualnya terkoyak. Air laut spiritualnya telah sepenuhnya membeku, dan retakan mulai muncul sebagai cairan yang menyerupai lava merah gelap muncul dari retakan itu. Mereka dengan cepat menembus seluruh laut spiritualnya, dan tujuannya sederhana, dia harus mengkonsumsi seluruh lautan spiritual ini. Mata jahat Affiliate Tyrant King yang melayang di atas laut spiritual Huo Yuhao menjadi semakin jelas dan mencolok saat melepaskan kekuatan penuhnya dan berusaha untuk mengkonsumsi laut spiritual Huo Yuhao. Mata jahat bisa mulai mengkonsumsi inti jiwa spiritual Huo Yuhao begitu selesai mengkonsumsi laut spiritualnya, dan ketika itu terjadi, Raja Tiruan Affiliate hampir bisa mengendalikan seluruh tubuh Huo Yuhao. Affiliate Tyrant King memiliki 700.000 tahun budidaya, dan dia percaya itu tidak akan sulit untuk mengendalikan kekuatan jiwa yang kejam. Huo Yuhao berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan dia hampir tidak bisa menolak sama sekali. Affiliate Tyrant King sedang mengkonsumsi sebagian besar laut spiritualnya, dan kekuatan jiwanya sendiri baru mulai stabil. Pusaran air bercampur dengan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual bergegas menuju laut spiritualnya, tetapi asa spiritual Affiliate Tyrant King terus menghalangi mereka, dan tidak membiarkan Huo Yuhao membantu dirinya sendiri. Tujuan Affiliate Tyrant King sangat tepat, dia ingin mendominasi laut spiritual Huo Yuhao dengan segala cara. Ketika itu terjadi, dan jika dia bisa menangkap inti jiwa spiritual Huo Yuhao, dia bisa mengurangi kontrol Huo Yuhao ke level terendah. Segalanya akan menjadi jauh lebih mudah. Huo Yuhao mencoba menerobos beberapa kali sebelum dia tiba-tiba berhenti. Dia diam-diam menyesuaikan kekuatan jiwanya dan mengendalikan rotasi dua jiwanya. Dia tampak seperti menyerah sementara di laut spiritualnya, dan itu membuat Affiliate Tyrant King sangat terkejut. Apakah anak ini tidak menginginkan laut spiritualnya lagi? Warna merah gelap terus-menerus menutupi bidang besar laut spiritual Huo Yuhao. Pola merah gelap juga membentang ke lebih banyak tempat di wajahnya, dan ekspresinya tampak tidak wajar secara menyeramkan. Sosok permaisuri es di belakangnya menjadi semakin ilusi, meskipun kekuatan pembekuan yang dihasilkan dari dia membakar rasa rohaninya setidaknya bisa memastikan bahwa kekuatan jiwa dalam dantian Huo Yuhao tidak akan menyebabkan dia kesulitan untuk saat ini. Seluruh proses sangat lambat, hari berganti malam, dan malam berganti hari, sementara Huo Yuhao menghadapi ujian hidup dan mati. Affiliate Tyrant King menjadi semakin bersemangat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa perlawanan Huo Yuhao menjadi semakin kecil. Dia tidak akan membutuhkan terlalu banyak waktu sebelum dia bisa mengendalikan seluruh lautan spiritual Huo Yuhao, dan ketika itu terjadi, Huo Yuhao tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Huo Yuhao tampaknya sama sekali tidak menyadari fakta ini. Dia hanya menyalurkan kekuatan jiwanya dengan tenang, dan dia sudah sepenuhnya menarik semua kekuatan jiwanya yang tidak teratur dan menggabungkannya kembali ke dalam dua jiwanya. Dia bahkan bisa menyerap beberapa kekuatan jiwa yang telah dibekukan oleh permaisuri es, dan dia menyatu ke dalam inti jiwanya. Dia berkultivasi pada saat yang sama, dan membiarkan kekuatan jiwa inti jiwa yin yang komplement untuk memberi makan tubuhnya, dan untuk memperkuat dirinya sendiri. Aura yang dia keluarkan menyerupai seseorang yang bersiap menerobos untuk menjadi Douluo utama, dan untuk membentuk inti jiwa ketiga. Dia tampaknya benar-benar mengabaikan keberadaan Affiliate Tyrant King. Affiliate Tyrant King cemas tentang hal itu, karena yang tidak diketahui akan selalu paling menakutkan. Tidak ada makhluk hidup yang secara sukarela melepaskan kendali atas tubuhnya sendiri, jadi pasti ada sesuatu yang salah karena Huo Yuhao tidak mengganggu usahanya untuk mengendalikan laut spiritualnya. Tapi dia tidak mungkin bertanya padanya. Dan Huo Yuhao tidak mungkin menjawabnya bahkan jika dia bertanya. Karena itu, ia menjadi sangat berhati-hati ketika terus mendominasi lautan spiritual Huo Yuhao, tetapi perhatian ekstra ini membuatnya melambat lebih banyak. Di dalam Radiant City Sun Moon Empire, hukum darurat akhirnya dicabut. Lebih dari sebulan penuh, Radiant City telah menjadi sasaran darurat militer selama sebulan,
dan lebih dari 200.000 tentara berjaga di setiap gang di dalam Radiant City. Semua jenis alat jiwa pengintai udara menghiasi langit di atas, saat kota menghabiskan bulan dengan gelisah dalam kepekaan. Semua toko dan bisnis di Radiant City telah ditutup sementara selama sebulan terakhir. Ada suasana penuh dendam dan pedih di udara yang membekukan duri semua orang. Alasannya adalah karena kaisar yang telah memperluas wilayah kekaisaran Sun Moon lebih dari sepertiga, dan yang hanya memerintah kerajaan untuk sementara waktu, telah meninggal karena alasan yang tidak diketahui. Kekaisaran Sun Moon tidak mengumumkan alasan kematian Su Tianran, yang mereka umumkan kepada publik adalah bahwa kaisar sudah mati. Radiant City turun ke kekacauan pada bulan berikutnya, terutama untuk keluarga kerajaan, yang berantakan total. Su Tianran sudah mati, dan masih ada banyak keturunan langsung dari garis keturunan kerajaan. Menurut hukum, orang yang akan mewarisi takhta itu harus menjadi putra satu-satunya Su Tianran, putra mahkota kekaisaran bulan matahari, Su Yunhan. Namun, Su Yunhan terlalu muda, jadi bagaimana mungkin anggota keluarga kerajaan tidak mencari alternatif? Radiant City berantakan, sisi yang berbeda saling bertarung, dan itu terutama terjadi untuk keluarga kerajaan. Kekacauan berlangsung selama setengah bulan, dan banyak tentara swasta dikerahkan di luar Radiant City. Pengadilan juga sangat bergejolak. Juzi adalah permaisuri, tetapi dia tetap diam dari awal sampai akhir, karena dia diduga berjaga di samping peti mati Su Tianran, dan dia tidak menunjukkan dirinya sama sekali. Aula ibadah juga memilih untuk tetap diam. Karena itu, semua orang tampaknya secara diam-diam setuju bahwa mereka akan membiarkan anggota keluarga kerajaan untuk menentukan pemenang akhirnya melalui kemampuan mereka sendiri. Oleh karena itu, beberapa anggota kerajaan yang relatif lebih kuat mulai saling bertarung, dan semua orang mulai membentuk aliansi. Namun, yang mengejutkan mereka adalah kenyataan bahwa banyak orang memilih untuk tetap netral ketika mereka membentuk aliansi, seperti mereka sedang menunggu dan mencari sesuatu. Ketika Juzi muncul kembali di pengadilan dengan Su Yunhan setengah bulan kemudian, dan pada saat dia menempatkan Su Yunhan di atas takhta, rakyat kerajaan menjadi gempar. Tapi kegemparan ini tidak berlangsung terlalu lama. Kong Deming, guru dari Aula Ibadah, mengumumkan bahwa Aula Ibadah hanya mendukung putra mahkota, yang merupakan pewaris sah takhta. Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion juga mengumumkan bahwa mereka setia pada putra mahkota, bersama dengan Fire Phoenix Legion, Affiliate Tyrant Legion, dan Terror Claw Legion. Pasukan Kekaisaran Sun Moon yang ditempatkan di dekat perbatasan untuk menyesuaikan dan mengisi kembali barisan mereka juga mengumumkan bahwa mereka mendukung putra mahkota. Legiun Insinyur Naga Jiwa Kekaisaran, yang telah dirusak Huo Yuhao sejak lama, semuanya sendirian. Juzi membalikkan keadaan di pengadilan hampir secara instan, dan semua anggota keluarga kerajaan yang paling terlibat dalam konflik, terutama mereka yang mempekerjakan tentara bayaran pribadi, secara langsung dicap sebagai pengkhianat dan didakwa dengan pengkhianatan. Mereka kehilangan gelar dan dipenjara seumur hidup. Juzi cukup menunjukkan kemuliaan dan keagungannya sebagai War God Empress, dan dia menggunakan setengah bulan yang tersisa untuk mendapatkan kendali atas seluruh kekaisaran Sun Moon. Dia membantu Su Yunhan naik ke tahta, dan dia menggunakan statusnya sebagai permaisuri dan komandan 3 pasukan untuk memerintah menggantikan kaisar. Su Tianran dianggap sebagai penguasa yang sangat cakap di mata banyak warga kekaisaran Sun Moon. Tapi Juzi juga penguasa yang sangat cakap, dan dia juga permaisuri dewa perang. Efek dari kehidupan dan pengalaman bertahun-tahun di tentara, dan di samping dukungan hampir tanpa syarat Su Tianran, ada di layar penuh. Setiap suara lawan dibungkam dalam waktu yang sangat singkat. Seseorang yang berasal dari keluarga kerajaan Kekaisaran Sun Moon telah menemukan Penatua Kong dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Juzi. Penatua Kong bertanya kepadanya dengan jelas, bisakah Anda memimpin kekaisaran untuk menyatukan benua, jika kekaisaran diberikan kepada Anda? Apakah Anda memiliki status yang sama dengan ratu di tentara? Petik 2. Juzi bukan hanya ratu. Dia juga menjadi veteran dan batu penjuru dalam militer. Dukungan dari militer selalu yang paling penting karena generasi kaisar berubah. Kekaisaran Sun Moon masih membutuhkan waktu untuk membangun kembali istana kerajaan mereka. Juzi menangani semua bisnis resmi dari awal hingga akhir. Putra mahkota, Su Yunhan, masih muda, tetapi dia sudah menjadi murid Kong Deming. Dia diperkenalkan ke alat jiwa pada usia muda, sementara ia mulai menumbuhkan kekuatan jiwa dengan cara yang paling mendasar.
Tidak sulit membayangkan seperti apa masa depannya dengan para insinyur jiwa tingkat atas yang mendukungnya. Juzi percaya bahwa putranya akan sangat berbakat di masa depan. Juzi berdiri diam-diam di jendelanya, sementara gaun kuningnya yang mengalir yang membentang di atas tanah cukup menunjukkan keagungan dan keanggunannya. Dia mengenakan mahkota yang dihiasi dengan segala jenis permata indah di dahinya, sementara dia mengungkapkan sejumput putih di depan dadanya. Tangannya saling bertautan dengan telapak tangannya menghadap ke dalam saat dia meletakkannya di perutnya. Tatapannya menembus jendela di depannya saat dia menatap langit malam yang bersih. Dia telah berdiri di sini selama 1 jam penuh, dan dia mempertahankan posisi ini dari awal sampai akhir, tanpa bergerak sedikit pun. Ada sedikit kelembaban di alisnya yang panjang, seperti alisnya yang dihiasi dengan kristal air. "Kenapa kamu harus memberitahuku?" Dia bergumam pelan. "Mengapa kamu harus mengatakan kepada saya bahwa kamu tidak akan kembali selama beberapa tahun lagi? Apakah kamu tahu tekanan yang kamu berikan padaku ketika kamu ada di sekitar, dan bahwa kebencian di hatiku juga ditekan? Tapi kamu tidak ada, dan kamu tidak pernah di sisiku. Kenapa kamu harus percaya padaku? Mengapa?" Air mata bergulir di wajahnya, menyelinap di dagunya yang indah dan menetes ke tanah. Tampaknya ada rasa sakit yang tak terbatas di matanya. Dia tampaknya membuat keputusan yang sangat sulit setelah waktu yang lama, dan dia menutup matanya ketika air matanya berhenti. "Maaf, Yu Hao." Seluruh gua dipenuhi dengan warna merah gelap. Tang Wutong, yang duduk di sudut dengan kaki bersilang, memancarkan cahaya keemasan samar yang memisahkan dirinya dari warna merah gelap. Dia duduk di sana seperti patung yang indah, dan matahari keemasan dan bulan ungu di belakangnya berkedip samar, tetapi masih belum lengkap. Dia sedang dalam meditasi mendalam, dan dia tidak lagi merasakan apapun tentang dunia luar. Seluruh wajah Huo Yuhao telah menjadi merah gelap, dan pola merah gelap menakutkan yang seperti tentakel membentang dari wajahnya, turun melalui lehernya, dan lurus ke dadanya. Rona merah gelap yang merembes ke seluruh gua berasal darinya. Mata merah gelap yang sangat besar di belakang punggungnya telah sepenuhnya berubah menjadi penampilan Evileye Tyrant King. Lebih tepatnya, itu adalah miniatur Evileye Tyrant King. Huo Yuhao tampaknya telah kehilangan kesadaran, dan napasnya sangat tipis sehingga hampir tidak ada. Sosok permaisuri es di belakangnya telah menghilang sepenuhnya, dan hanya ada beberapa lampu hijau kebiruan yang berkedip-kedip tanpa henti di bawah dadanya. Lautan spiritual Huo Yuhao benar-benar merah, dan hanya ada beberapa pola emas halus yang nyaris tidak bisa dilihat di dalam lautan spiritual merahnya yang gelap.